Itu laba-laba keberuntungan. Sialan. Mengapa laba-laba keberuntungan ditekan oleh umat manusia muncul dalam diri seorang kultivator manusia kecil sepertimu? Laba-laba keberuntungan terkutuk itu, siapapun yang menyentuhnya akan sial. Sial, kenapa aku menabraknya? Kesadaran dari tanaman anggur Raja Darah Penusuk Langit dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Menurut Sixuan Daosu, tanaman anggur Raja Darah yang menusuk langit adalah makhluk hidup terbaik yang lahir dari kekacauan. Hanya ada sedikit hal yang bisa membuatnya merasa takut. Alasan utamanya adalah laba-laba keberuntungan terlalu terkenal. Ia pernah melahap keberuntungan ras alien yang kuat, menyebabkan seluruh ras hancur. Siapapun yang menyentuhnya akan sial. Siapa yang tidak takut? Tidak, itu hanya seekor laba-laba keberuntungan. Itu bukan laba-laba keberuntungan yang ditekan oleh platform takdir. Sial, bagaimana laba-laba keberuntungan yang lain bisa lahir di dunia manusia? Tanaman anggur Raja Darah Penusuk Langit dengan cepat memahaminya. Namun, meski ia mengerti, tidak ada yang bisa dilakukannya. Tanaman anggur Raja Darah yang menusuk langit bisa menembus langit dan bumi. Pada saat yang sama, ia hampir abadi dan tidak bisa dihancurkan. Namun, ia tidak bisa menahan kemampuannya untuk melahap keberuntungan. Kamu hanyalah seorang kultivator manusia kecil. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, kamu sebenarnya memiliki laba-laba keberuntungan yang menentang tatanan alam. Jika aku tidak membunuhmu, umat manusia akan memiliki 2 laba-laba keberuntungan. Ras mana yang mampu untuk menekan kebangkitan umat manusia di masa depan? Bagaimanapun, tanaman anggur Raja Darah yang menusuk langit adalah makhluk hidup terbaik. Meskipun takut pada laba-laba keberuntungan, hal itu sebenarnya membangkitkan keinginannya untuk membunuh Su Fang. Mendesis. Tiba-tiba, sejumlah besar energi kehidupan menyembur keluar dari tanaman merambat dan menyatu dengan tubuh Su Fang. Tidak hanya energi kehidupannya yang tingkat tinggi, tetapi juga mengandung kekuatan mengerikan yang dapat membalikkan energi kehidupan. Kebalikan seperti ini sebenarnya adalah semacam perubahan yang beracun. Hal tersebut akan mempercepat pertumbuhan energi kehidupan hingga mencapai batas daya tahan tubuh sehingga menyebabkannya berjalan menuju kematian. Saat energi kehidupan mengalir ke tubuh Su Fang, darah dan ki di dalamnya mulai mendidih dan terbakar. Seluruh tubuhnya mulai membesar. Tubuhnya tumbuh secara terbalik. 1 sang. 2 sang. 3 sang. Su Fang seperti bola karet yang terus-menerus disuntik gas. Hanya dalam waktu beberapa saat, dia telah berkembang menjadi raksasa 15 sang. Rambutnya tumbuh subur, dan urat-urat muncul dari kulitnya. Dia tidak lagi terlihat seperti manusia, tapi monster yang cacat. Itu bukanlah transformasi seperti transformasi raksasa tubuh intan, yang sepenuhnya di luar kendali Su Fang. Pada akhirnya, itu hanya akan mengakibatkan tubuhnya meledak. Jika bukan karena tubuh Su Fang yang sempurna, yang memungkinkan tubuhnya tumbuh sedemikian rupa, dia pasti sudah lama meledak menjadi genangan darah. Namun, ada batasan pada tubuh fisiknya yang sempurna. Dia tidak bisa bertahan lama, dan dia masih tidak bisa lepas dari nasib meledak dan mati. Eksistensi tingkat rendah sepertimu sebenarnya memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan hidup yang ulet. Kamu tepat untuk mengasuh anakku. Kehendak tubuh induk Raja Anggur Penusuk Langit terasa dingin dan angkuh, namun di saat yang sama, ia melemah dengan cepat. Laba-laba keberuntungan dengan gila-gilaan melahap nasibnya, menyebabkannya menderita kerugian besar. Namun, hal ini membuatnya semakin bertekad untuk membunuh Su Fang. Kekuatan kehidupan yang agung melewati ruang waktu yang tak terbatas, melewati batas ruang, dan tanpa henti meresap ke dalam tubuh Su Fang, menyebabkan tubuhnya tumbuh semakin gila. Kurasa aku harus mengecewakanmu. Yang akan mati adalah kamu dan anakmu. Su Fang tiba-tiba menunjukkan senyuman mendominasi, yang terlihat sangat aneh. Seni rahasia menyusut kehidupan surga, pedang pemutus kehidupan, nasib pemutus kehidupan. Su Fang mengeksekusi seni menyusut kehidupan rahasia surga, dan kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Untuk mengeksekusi seni penyusutan kehidupan rahasia surga pada tanaman anggur Raja Darah yang menusuk langit dan menggunakan pedang pemutus kehidupan untuk memutuskan nasibnya, betapa mengerikannya kekuatan hidup yang dikeluarkan Su Fang. Meskipun itu hanya jejak kesadaran ilahi dari tubuh induk tanaman anggur Raja Darah Penusuk Langit, harga yang harus dia bayar sangat besar, dan itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung Su Fang dengan tingkat kultivasinya saat ini. Namun, kekuatan hidup Su Fang berada dalam kondisi pertumbuhan yang pesat. Kekuatan hidup yang dikeluarkan dengan mengeksekusi seni menyusut kehidupan rahasia surga tidak akan menjadi beban baginya. Sebaliknya, itu akan menyelamatkan nyawanya. Ini adalah kartu truf Su Fang yang sebenarnya. Membelanjakan. Aura rune Dao menerobos belenggu seni tabu besar dan memadat menjadi pedang pemutus kehidupan. Ia dengan kejam menebas tanaman merambat yang menembus ke dalam tubuh. Yang pertama adalah kesadaran dari benih anggur Raja Darah Penusuk Langit. Di bawah kekuatan pedang pemutus kehidupan, pedang itu langsung dimusnahkan.
Kesadaran tubuh ibu yang bersemayam di tanaman merambat juga hancur, namun tidak sepenuhnya musnah. Serangan pedang ini telah menghabiskan banyak tenaga hidup Su Fang. Hal itu menyebabkan tubuhnya yang semula hampir meledak menjadi seperti balon kempes. Dengan cepat menyusut hingga ketinggian lebih dari 10 meter. Kemampuan ilahi tahap nasib surgawi. Anda adalah seorang kultivator tahap nasib surgawi. Tubuh induk dari tanaman anggur Raja Darah yang menusuk langit terkejut lagi. Ia segera mengancam, manusia, kamu membunuh anakku dan merusak rencanaku. Terlebih lagi, kamu memiliki laba-laba penenun. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Sekali lagi, pedang pemutus kehidupan. Su Fang mengeksekusi seni menyusut kehidupan rahasia surga lagi. Pedang pemutus kehidupan yang dipadatkan oleh aura rune Dao sekali lagi menebas Blood King Fin. Ah! Tidak peduli seberapa kuat tubuh ibu, itu hanyalah kesadaran yang melintasi ruang dan waktu. Bagaimana ia bisa menahan dua serangan berturut-turut dari pedang pemutus kehidupan? Di bawah kekuatan pedang pemutus kehidupan yang ganas dan mendominasi, kesadaran tubuh induk dari tanaman anggur Raja Darah penusuk langit telah sepenuhnya dilenyapkan. Engah! Tubuh Su Fang dengan cepat menyusut dan kembali ke ukuran manusia normal. Dia kemudian membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Menguasai. Kekuatan hidup dan kultivasi yang sentian juga telah ditelan oleh tanaman anggur Raja Darah penusuk langit, namun itu tidak cukup untuk membunuhnya. Melihat penampilan Su Fang yang terluka parah, Yang Sentian langsung berteriak ketakutan. Su Fang menyeka darah dari sudut mulutnya. Meskipun auranya tampak agak lemah, matanya bersinar dengan kemegahan yang sehat dan hangat. Dia sangat bersemangat. Kali ini, dia menggunakan kekuatannya sendiri dan, yang lebih penting, kecerdasannya untuk mendapatkan peluang bertahan hidup di tengah krisis yang hampir mematikan. Siswan Daozu tiba-tiba berbicara, Su Fang, penampilanmu kali ini bahkan membuat kagum guru. Awalnya, guru siap bertindak kapan saja. Siapa sangka kamu akan menyelesaikannya sedemikian rupa. Lumayan, kamu sangat bagus. Su Fang sangat senang menerima pujian siswan Daozu. Selanjutnya, Su Fang buru-buru memeriksa tubuh fisiknya. Dia terkejut karena benih anggur Raja Darah penusuk langit telah meresap ke setiap sudut tubuh fisiknya. Daging, tulang, meridiannya, semuanya adalah pola darah tak terpisahkan yang menyatu dengan tubuh fisiknya. Aku benar-benar bergabung dengan benih anggur Raja Darah penusuk langit. Su Fang tercengang. Dia benar-benar terkejut. Kecelakaan besar. Dia tidak tahu apakah kecelakaan ini merupakan berkah atau kutukan bagi Su Fang. Keberuntungan, sungguh keberuntungan yang luar biasa. Siswan Daozu, yang terdiam jauh di dalam tubuh Su Fang, tiba-tiba berbicara lagi. Nada suaranya dipenuhi kejutan. Semangat Su Fang langsung terangkat. Itu hal yang bagus. Tentu saja itu hal yang baik. Ini adalah kekayaan besar yang bisa diperebutkan oleh para petani biasa. Siswan Daozu terkekeh. Seberapa kuatkah tanaman anggur Raja Darah yang menusuk langit? Anda bergabung dengan Sky Piercing Blood King Fin, yang berarti Anda memiliki kemampuan Sky Piercing Blood King Fin. Itu berarti Anda telah mengembangkan tubuh Dharma. Itu berarti Anda memiliki tubuh Suan yang istimewa. Jika ini bukan sebuah keberuntungan besar, lalu apa itu? Su Fang langsung mengerti. Dia telah mengolah tubuh asli penakluk naga sebelumnya karena dia telah bergabung dengan kayu penakluk naga. Oleh karena itu, dia telah memperoleh kemampuan elemen kayu dari kayu penakluk naga. Kali ini, dia telah bergabung dengan tanaman anggur Raja Darah penusuk langit, yang sangat mirip dengan tubuh asli penakluk naga. Namun, itu bukanlah tubuh aslinya, melainkan tubuh Suan yang melampaui tubuh dewa. Sejak saat itu, dia memiliki kemampuan yang tak terbayangkan. Tanaman anggur Raja Darah penusuk langit memiliki kehidupan kuat yang hampir abadi dan tidak bisa dihancurkan. Ia juga memiliki kemampuan mengerikan untuk menembus langit dan bumi dan melahap segalanya. Selama Su Fang terus berkultivasi, itu berarti dia memiliki kemampuan luar biasa dari tanaman anggur Raja Darah penusuk langit. Keberuntungan besar. Kill 11. Keberuntungan, dan juga bukan keberuntungan. Ini adalah hadiahmu karena telah mengambil risiko membunuh benih tanaman anggur Raja Darah penusuk langit. Hahaha, nenek moyang ini telah menerima murid dengan kekayaan besar dan kebijaksanaan sepertimu. Nenek moyang ini sungguh beruntung. Siswan Daozu tertawa keras. Kemudian, suaranya perlahan memudar dan menghilang di benak Su Fang. Aku tidak menyangka akan mengalami pertemuan yang tidak disengaja dalam perjalanan ke sumur darah ilahi ini. Su Fang menghubungkan tubuhnya dengan istana Jiuxuan Dao dan tidak bisa menahan tawa keras. Meskipun istana Jiuxuan Dao masih dibatasi oleh seni tabu agung, kekuatan belenggunya telah melemah lebih dari setengahnya, dan cepat atau lambat akan musnah seluruhnya. Selain itu, Su Fang telah merilis avatar Essence Soul-nya, Spider, dan Stone Spirit. Jadi, meski dia menghadapi Daolord Puncak sekarang, dia tetap tidak akan takut. Keuntungan terbesarnya masih berupa fusi dengan tanaman anggur Raja Darah penusuk langit.
Dia baru saja akan dengan hati-hati merasakan tanaman anggur Raja Darah Penusuk Langit dan melihat seberapa besar kemampuan yang bisa diberikannya. Tiba-tiba, bang, bang, ruang berwarna merah darah bergetar hebat, dan kemudian mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ayo pergi. Su Fang tidak mau repot-repot memeriksa tanaman anggur Raja Darah Penusuk Langit. Dia meminta Yang Sengtian untuk segera menyerapnya ke dalam istana Dao, dan kemudian dia dengan cepat terbang keluar dari sumur darah ilahi. Kecepatan Yang Sengtian terbatas. Untungnya, kecepatan runtuhnya ruang itu tidak terlalu cepat. Jadi, Yang Sengtian terbang keluar dari ruang di bawah dan tiba di pintu keluar sumur darah ilahi sebelum benar-benar runtuh. Sebuah penghalang kuat telah menutup pintu keluar. Dengan kekuatan Yang Sengtian dan fakta bahwa banyak vitalitas dan kultivasinya telah dilahap, sulit baginya untuk mengguncang penghalang itu sedikitpun. Dia hanya bisa bertanya pada Su Fang, "Tuan, apa yang harus kami lakukan?" Tidak apa-apa. Jika itu terjadi di masa lalu, Su Fang benar-benar tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap penghalang ini. Tapi sekarang berbeda. Dia keluar dari istana Dao Yang Sengtian, dan kemudian dia melepaskan Gui Gui. Gui Gui membuka mulutnya dan mengeluarkan racun darah hitam. Itu berubah menjadi awan kabut darah dan jatuh ke penghalang. Mendesis. Dimanapun kabut darah hitam menyapu, penghalang itu benar-benar terkorosi lapis demi lapis, dan akhirnya sebuah lubang besar terkorosi. Setelah melahap tanaman anggur Raja Darah Penusuk Langit, racun Gui Gui menjadi semakin kuat. Tidak hanya dapat merusak tubuh fisik dan materi seorang kultivator, bahkan dapat merusak energi ketiadaan dan penghalang. Su Fang menyerap Gui Gui ke dalam tubuhnya, dan kemudian Yang Sengtian memasukkannya ke dalam istana Dao sebelum terbang keluar dari celah penghalang. 2782. Astaga, 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 lebih dari selusin sosok terbang dari sekitar sumur darah ilahi. Mereka adalah para penggarap dari kota Azure kuno yang ditemui Yang Sengtian di sumur darah ilahi, dan ada juga 3 ahli dari kekuatan yang tidak diketahui. Lebih dari selusin orang memandang Yang Sengtian dengan heran dan kaget. Meskipun aura kehidupan misterius yang muncul dari sumur darah ilahi sangat bermanfaat bagi pemulihan tubuh seorang kultivator, aura tersebut juga sangat mematikan. Para pembudidaya ini tidak punya pilihan selain sangat berhati-hati ketika mereka berada di luar sumur darah ilahi untuk menyerap aura misterius kehidupan. Sungguh tidak terbayangkan bahwa sampah ini, Yang Sengtian, benar-benar aman dan sehat setelah memasuki sumur darah ilahi. Melanggar dan membuka segel adalah pelanggaran berat. Orang tua beralis kuning dari kota Azure kuno berbicara dengan suara yang mengerikan. Pemuda berambut merah menerkam Yang Sengtian dengan seringai kejam dan puas diri di wajahnya. Yang Sengtian, awalnya aku bermaksud mengampuni hidupmu dan perlahan-lahan menyiksamu di masa depan. Sekarang kamu mendekati kematian, kamu tidak bisa menyalahkanku. Yang Sengtian ketakutan dan panik ketika dia tiba-tiba menghadapi begitu banyak ahli, dan bahkan ada ahli tak tertandingi di alam Dao Lord atas di antara mereka. Pada saat ini, suara Su Fang bergema di benak Yang Sengtian. Apa yang kamu takutkan denganku di sini? Saya akan membantu Anda mengambil kembali orang-orang yang menindas Anda sebelumnya. Semangat Yang Sengtian langsung bangkit. Terima kasih Tuan. Segera, dia berteriak keras pada pemuda berambut merah, Qi Zicheng, ketika Tuan Muda ini berkuasa, kamu seperti seekor anjing di depan Tuan Muda ini. Sekarang Tuan Muda ini telah kehilangan kekuatan, kamu berbalik dan menginjak kepala Tuan Muda ini. Kualifikasi apa yang dimiliki orang tercela sepertimu untuk hidup di dunia ini? Sampah seperti anjing mati berani menggonggong di hadapanku. Pemuda berambut merah itu mencibir dengan jijik ketika sebuah pikiran terlintas di benaknya. Seketika, lautan api yang berkobar menyapu, dan di dalamnya terdapat dao aura dan kemauan luar biasa yang dapat membakar hati dan jiwa dao seseorang. Itu akan melelehkan Yang Sengtian. Sebuah retakan tiba-tiba terbelah di antara alis Yang Sengtian, dan seuntai esensi jiwa yang halus tersapu seperti air pasang. Esensi jiwa mengandung kedalaman primal chaos yang tak terbatas. Setelah menyatu keluar angkasa, ia segera memanfaatkan energi langit dan bumi untuk membentuk formasi besar langit dan bumi yang menyelimuti serangan pemuda berambut merah dan tubuhnya di dalam formasi tersebut. Formasi dengan satu pemikiran. Ternyata di istana Dao Yang Sengtian, Su Fang telah menggunakan tubuh Dharma jiwa esensinya untuk melemparkan formasi Dao Arai. Sambil berpikir, dia menciptakan formasi susunan yang menyegel dan membelenggu Qi Zicheng. Jiwa purba Su Fang Dharmakaya telah menggunakan roda Luotian dan Tian Yan Xuan Jie untuk mempraktikkan cara formasi susunan. Meskipun dia hanya seorang master formasi Arai tingkat 2, pemahamannya tentang formasi Arai, ditambah dengan pemikirannya yang kuat, dikombinasikan dengan Tian Yan Xuan Jie, sudah dapat mencapai tingkat formasi Arai yang menakjubkan dengan satu pikiran. Ini adalah kekuatan menakjubkan yang diperoleh Su Fang dari memiliki roh primordial Dharmakaya dan menguasai Dao formasi. Dia dapat membentuk formasi dengan satu pemikiran dan mengubah pikirannya menjadi formasi besar langit dan bumi.
Dia bisa menjebak musuh-musuhnya dan membunuh mereka tanpa terlihat. Pemuda berambut merah, Qi Zicheng, jatuh ke dalam formasi dan dihancurkan oleh Dao Aura, kemauan, dan energi alam yang terkandung di dalam formasi. Serangannya dihancurkan lapis demi lapis, dan pada akhirnya, tubuh fisik dan avatarnya musnah di bawah kekuatan Dewa Formasi. Terima kasih, Guru. Guru itu perkasa. Yang Sengtian sangat gembira melihat musuhnya mati. Dia mengirim pesan kepada Su Fang, yang dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa terima kasih. Serangan formasi Arai. Dan itu telah mencapai tingkat formasi Arai dengan satu pemikiran. Mungkinkah ada master formasi Arai kuat yang bersembunyi di dalam istana Dao Yang Sengtian? Para penggarap dari kota biru kuno dan 3 Daolord lainnya yang tidak diketahui asal-usulnya semuanya terkejut dan terkejut. Orang tua beralis kuning itu berteriak dengan aura pembunuh, Yang Sengtian tidak menaati keputusan penguasa kota dan membunuh sesama murid. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Bunuh dia. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 7 penggarap kota biru kuno menyerang Yang Sengtian pada saat yang bersamaan. Yang Sengtian, biarkan aku mengendalikan tubuh fisikmu dan Dharmakaya. Su Fang segera menggabungkan jiwa primordial Dharmakaya dengan tubuh fisik Yang Sengtian. Yang Sengtian kemudian menggabungkan Dharmakaya dengan tubuh fisiknya. Dengan cara ini, Su Fang juga dapat menggunakan kemampuan Dharmakaya miliknya dengan jiwa primordial Dharmakaya. Yang Sengtian mengulurkan tangannya dan mengeluarkan api. Itu bukanlah api biasa, tapi api primordial 9 matahari yang dikembangkan oleh Dharmakaya miliknya. Suara mendesing. Suara mendesing. Aliran api sejati melesat keluar dan menjalin ke dalam susunan yang luas, melepaskan kekuatan api ilahi yang menakutkan yang 10 kali lebih kuat dari kekuatan Yang Sengtian. Itu menyelimuti 7 penggarap kota biru kuno, dan api ilahi yang menyala-nyala mulai menyala dengan liar. Para penggarap kota biru kuno tidak pernah menyangka bahwa Yang Sengtian, yang di mata mereka adalah sampah, tiba-tiba menjadi begitu kuat. Karena lengah, 3 di antaranya terluka parah oleh api primordial 9 matahari. Yang lainnya juga terjebak dalam api formasi Arai dan tidak dapat melarikan diri. Yang Sengtian seperti dewa api. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan sajak dawis 9 matahari yang menakutkan. Dia mengungkapkan aura yang mendominasi dan mendominasi saat dia masuk ke dalam formasi Arai. Ketika Tuan Muda ini berkuasa, keluarga Anda melakukan kesalahan besar dan akan dimusnahkan oleh penguasa kota. Anda berlutut di depan gua Tuan Muda ini selama 3 tahun. Pada akhirnya, Tuan Muda ini mengasihani Anda dan memohon dengan penguasa kota. Baru pada saat itulah keluargamu diselamatkan. Namun, saat aku kehilangan kekuatan, kamu dan Qi Zicheng menindasku dengan ceroboh. Mati. Yang Sengtian mengandalkan kekuatan ilahi dari formasi Arai untuk membelenggu seorang pemuda di dalam api, dan matanya terbakar amarah saat dia menatap pemuda itu. Begitu dia selesai berbicara, Yang Sengtian melepaskan seutas pemikiran dan langsung membakar pemuda itu menjadi abu. Kamu awalnya adalah pengikut Tuan Muda ini. Saat Tuan Muda ini kehilangan kekuasaan, kamu mencari perlindungan dengan kakak senior lainnya dan bahkan mencuri Suan Bao tertinggi dari Tuan Muda ini. Setelah itu, Tuan Muda ini memintanya, namun kamu malah menjebakku, menyebabkan Tuan Muda ini akan dihukum dan diperlakukan dengan dingin oleh Tuan Kota. Anda pantas mati juga. Niat membunuh Yang Sengtian melonjak ketika untaian pemikiran lain memusnahkan penggarap kota biru kuno lainnya. Kamu pantas mati. Mati kau. Yang Sengtian mengandalkan kekuatan formasi Arai untuk memusnahkan banyak pembudidaya kota biru kuno. Untuk sementara waktu, dia mendominasi tanpa henti, dan dia bukan lagi sampah yang berada dalam kesulitan. Dia adalah sosok tiada taraf yang sangat menakjubkan. Ada yang aneh dengan Yang Sengtian ini. Bagaimana kekuatannya tiba-tiba menjadi begitu hebat? Mungkinkah dia memperoleh semacam kekayaan dari sumur darah dewa? Orang tua beralis kuning itu sangat terkejut. Kekuatan yang diungkapkan Yang Sengtian bahkan menyebabkan ahli di alam Daolord seperti dia terkejut dan ngeri. Pada saat ini, lelaki tua beralis kuning itu tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sendiri. Dia melepaskan seutas pemikiran, dan itu langsung berubah menjadi cetakan telapak tangan besar yang bergemuruh menuju Yang Sengtian dengan kekuatan untuk menekan langit dan bumi. Formasi Arai bergemuruh saat hancur. Pada saat ini, hanya 3 dari 7 ahli kota biru kuno yang telah jatuh ke dalam formasi Arai yang tersisa. Semuanya terluka parah, dan semuanya memandang Yang Sengtian dengan heran. Hah, gelombang. Sosok gelap muncul dari istana Dao Yang Sengtian, dan kemudian berubah menjadi hamparan darah berwarna hitam yang menyapu cetakan telapak tangan di langit dengan desir. Merasa. Kemanapun gelombang darah lewat, kekuatan ilahi dari telapak tangan, aura Dao, dan tekanan kemauan benar-benar terkikis lapis demi lapis sebelum berubah menjadi asap hijau yang menyebar ke udara. Ternyata Su Fanglah yang melepaskan hantu darah. Hantu darah adalah monster yang lahir dari darah segar. Setelah melampaui ketinggian alam semesta pangang, selain masih memiliki tubuh yang beracun, wujudnya juga mampu berubah antara wujud darah dan daging seperti semula.
Pada saat ini, hantu darah telah berubah menjadi genangan darah yang menyelimuti telapak tangan seperti air pasang. Di bawah infiltrasi dan korosi racun beracun, cetakan telapak tangan yang terbentuk dari pikiran lelaki tua beralis kuning itu lenyap tanpa bekas. Suara mendesing gelombang. Hantu darah mengeluarkan gelombang tangisan aneh, dan kemudian berubah menjadi ular piton darah yang menerkam ke arah lelaki tua beralis kuning itu. Kill 11. Monster macam apa ini? Mungkinkah ini rejeki yang diperoleh Yang Sengtian dari sumur darah dewa? Orang tua beralis kuning itu terkejut, dan dia buru-buru mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi hantu darah. Setelah orang ini memasuki sumur darah dewa, aura kehidupan tidak lagi keluar darinya. Terlebih lagi, ada keributan besar dari sebelumnya. Pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam. Cepat tekan orang ini dan turun untuk menyelidikinya. Jika terjadi kecelakaan, kita semua tidak akan bisa lolos dari kematian. Orang tua yang memimpin 3 Daolord yang mengenakan pakaian sederhana dari kekuatan yang tidak diketahui memiliki ekspresi serius saat dia memberi perintah untuk menyerang Yang Sengtian. Astaga, astaga, astaga. Seorang pria parubaya yang budidayanya telah mencapai alam Daolord bawah langsung melepaskan lebih dari selusin pikiran yang berubah menjadi banyak belati terbang Suan Guang yang berkedip. Mereka membentuk formasi belati yang bersiul menuju Yang Sengtian. Yang Sengtian melambaikan tangannya dan mengeluarkan segumpal benda hitam. Tiba-tiba, gravitasi yang mengejutkan meletus dan membentuk medan gravitasi. Di bawah gravitasi yang menakutkan, formasi belati tiba-tiba melambat, lalu berdengung dan bergetar. Pada akhirnya, pikiran itu runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Itu adalah pria kekar dengan wajah gelap. Dia tidak tinggi, tapi dia perkasa dan agung. Dia adalah wujud manusia yang diubah oleh roh batu setelah berevolusi. Saya telah mengikuti guru selama bertahun-tahun, namun saya jarang memiliki kesempatan untuk bertarung. Sungguh menyedihkan. Kali ini, saya telah berurusan dengan seorang Daolord. Hehe, saya harus memuaskan keinginan saya. Pria kekar dengan wajah gelap itu terkekeh. Dia menjabat tangannya, dan gravitasi yang mengejutkan muncul darinya dan menyelimuti Daolord Parubaya. Sebenarnya ada sosok luar biasa di kota biru kuno yang memiliki teknik hebat yang tak ada habisnya. Orang tua yang memimpin sangat terkejut. Dia melambaikan tangannya, dan kultivator parubaya lainnya di sampingnya akhirnya bergerak. Kultivator parubaya melakukan serangan pikiran, dan itu benar-benar meletus dengan kekuatan ilahi dari Dao Surgawi. Itu langsung berubah menjadi alam semesta tingkat rendah yang membelenggu Yang Sengtian di dalamnya. Dao Matahari Agung. Ketiga Daolord ini sebenarnya adalah ahli dari Great Sun Dao. Mungkinkah Yang Mulia Pancang berkolusi dengan Dao Matahari Agung? Su Fang terkejut dan heran di istana Dao Yang Sengtian. Dao Matahari Agung. Yang Mulia Pancang. Ditambah dengan pohon anggur Raja Darah yang menusuk surga di sumur darah ilahi. Su Fang menghubungkan ketiganya bersama-sama dan langsung menyimpulkan banyak hal, dan gelombang besar melonjak di dalam hatinya. Su Fang pernah berspekulasi bahwa Great Sun Dao adalah kekuatan yang diam-diam dikendalikan oleh dewa jahat ketika dia turun. Pada saat ini, para ahli Dao Matahari Agung dan para penggarap kota biru kuno telah muncul di sumur darah ilahi yang melahirkan tanaman anggur Raja Darah penusuk surga. Jelas mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara ketiganya. Dia tidak pernah mengira bahwa Yang Mulia Pancang akan menjadi begitu gila sehingga dia benar-benar mulai berkolusi dengan suku-suku asing. Selama aku bisa menangkap lelaki tua itu yang memimpin, aku akan mencarinya dan menghapus ingatannya, dan aku akan tahu segalanya. Su Fang membuat keputusan dalam sekejap. Dia segera mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Fin di tubuhnya, dan merembes keluar dari tubuh Yang Sengtian. 2783 Daolord Parubaya dari Great Sun Limitless Sect jelas merupakan salah satu petinggi sekte tersebut, dan teknik budidaya yang ia kembangkan adalah Jiuxuan Limitless Scripture. Tentu saja, bukan kitab suci yang dikembangkan Su Fang. Sebaliknya, itu sama dengan Pancang Surgawi, dan itu adalah kitab suci yang cacat. Orang ini sangat luar biasa. Dia sebenarnya telah mengembangkan dunia dan alam semesta miliknya sendiri, dan dapat berubah menjadi dunia dan alam semesta tingkat rendah dengan sebuah pemikiran. Su Fang tidak ingin memperlihatkan dirinya untuk saat ini, jadi dia mengaktifkan Skypercher Blood King Fin melalui tubuh Yang Sengtian. Mendesis, 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 mendesis. Dalam waktu sekitar 10 napas, alam semesta runtuh, dan Yang Sengtian kembali ke dunia nyata. Tanaman merambat menari dan melilit Daolord Parubaya. Raja Anggur Raja Darah penusuk langit. Seorang kultivator manusia benar-benar dapat mengendalikan makhluk jahat seperti Skypercher Blood King Fin. Daolord Parubaya sangat terkejut. Orang tua dari Sekte Great Sun Limitless juga mengerutkan kening, dan matanya menunjukkan rasa tidak percaya. Bahkan pohon anggur Raja Darah Skypercher tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Daolord Parubaya mengira Yang Sengtian sedang mengendalikan pohon anggur Raja Darah Skypercher biasa. Apalagi sepertinya panjangnya hanya 300 meter, dan jelas belum dewasa.
Dia pikir itu hanya akan sedikit merepotkan bagi Daolord seperti dia, jadi dia langsung mengejek. Jangan gegabah, ada yang tidak beres. Orang tua dari Sekte Great Sun Limitless cukup berpengetahuan, dan dia segera memperingatkan ketika dia merasakan aura di dalam tanaman merambat itu sedikit tidak biasa. Mendesis, mendesis, mendesis. Daolord Parubaya melepaskan banyak pemikiran dan meletus dengan aura mengejutkan yang dapat membelah langit dan bumi dalam upaya untuk menghancurkan Skypercher Blood King Fin. Tanpa diduga, Skypercher Blood King Fin tiba-tiba melebar dan menembus lapisan serangan sebelum membungkus Daolord Parubaya. Mendesis, 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 mendesis. Vitalitas, darah, kultivasi, dan roh asal Daolord Parubaya dengan cepat dilahap oleh Skypercher Blood King Fin. Mendesis, mendesis, mendesis. Tanaman anggur Raja Darah yang menusuk surga sungguh kejam. Meskipun itu hanya benih rotan Raja Darah penusuk surga, Su Fang bisa membunuh Daolord semudah membunuh ayam. Pria Parubaya dari Great Sun Limitless Path menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi rasa takut dan tidak percaya saat dia melihat tanaman anggur berwarna merah darah. Pohon anggur darah berputar, dan dengan suara mendesing, ia meluas ke arah tetua alis kuning yang bertarung dengan Gui-Gui. Penatua alis kuning itu memfokuskan seluruh energinya untuk berurusan dengan Gui-Gui. Dia langsung diselimuti oleh tanaman merambat, dan darah dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya. Segera, dia mengikuti jejak kultivator Great Sun Limitless Sect. Ia disedot hingga kering dan diubah menjadi kulit manusia, yang akhirnya hancur menjadi debu. Kultivator Great Sun Limitless Dao yang bertarung dengan esensi batu awalnya lebih unggul, tetapi ketika dia melihat betapa menakutkannya Heaven Piercing Blood King Fin, dia sangat takut hingga kehilangan keinginan untuk bertarung. Namun, dia terjerat oleh esensi batu dan tidak dapat melarikan diri. Selanjutnya, Gui-Gui juga terbang. Bekerja sama dengan roh batu, pria itu sekarang berada dalam bahaya. Kamu sama sekali bukan murid gubernur kota biru kuno, Yang Sengtian. Siapa sebenarnya kamu? Orang tua dari Great Sun Limitless Path berteriak dengan suara rendah, dan kemudian dia mengendalikan Suan Bao emas dengan pikiran yang tergantung tinggi di atas Yang Sengtian. Suan Bao sangat luar biasa. Berdasarkan auranya, itu mungkin adalah Suan Bao kelas atas. Selain itu, Suan Bao yang relatif langka menyerang jiwa dan kesadaran. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sendiri. Su Fang menarik tanaman anggur berwarna merah darah itu kembali ke tubuhnya dan bermaksud melepaskan avatar inti jiwanya untuk membunuh orang tua itu. Heaven Piercing Blood King Fin masih dalam kondisi pemeliharaan, sehingga tidak dapat memanfaatkan kemampuannya untuk jangka waktu yang lama. Jadi, Su Fang khawatir dia akan terluka dalam pertarungan dengan Daolord kelas atas. Namun, itu sudah cukup untuk membuktikan betapa mengerikannya hal itu. Ia sudah bisa dengan mudah melahap seorang ahli di alam Daolord tingkat rendah sekarang. Jadi betapa mengejutkannya jika ia berhasil dipelihara dan dimatangkan hingga menjadi dewasa. Su Fang baru saja akan melepaskan avatar inti jiwanya ketika cahaya ilahi tiba-tiba berubah sedikit, dan dia mengungkapkan ekspresi waspada sementara dia mengabaikan niatnya untuk menyerang. Siapa di sana? Keluarlah dari sini. Orang tua itu tertegun, dan kemudian dia mengaktifkan belnya dengan pikiran, menyebabkan bel itu memancarkan banyak helai cahaya keemasan yang menyerbu ke sekeliling. Sekitar 100 mil di belakang lelaki tua itu, lebih dari 20 sosok muncul. Masing-masing dari orang-orang ini berusia di bawah 30 tahun, dan sebagian besar dari mereka berada di alam Daolord. Namun aura mereka luar biasa dan misterius. Apalagi semuanya tampan, perkasa, dan memiliki kelebihan masing-masing. Su Fang mengandalkan mata Yang Sengtian untuk langsung mengenali tiga sosok, dan alisnya langsung terangkat seperti pedang. Salah satu pemuda luar biasa di antara mereka adalah Ling Xingchen. Ada pemuda lain yang juga dikenal Su Fang, Dong Xuanjun. Dibandingkan saat dia berada di Blood Gorge, Dong Xuanjun menjadi jauh lebih tertekan. Ekspresinya telah kehilangan ketenangan dan aura mendominasi, dan malah membawa jejak kekejaman. Di kota pembunuh bintang kedua, dia telah dikalahkan habis-habisan oleh Su Fang, dan bahkan Dao Heart-nya telah rusak. Bagaimana mungkin dia tidak mengalami depresi sekarang? Pemuda berjubah hitam lainnya memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Penampilannya biasa saja, namun ia memiliki pesona jantan yang unik. Matanya yang dalam bersinar dengan kilau yang mendominasi di bawah alisnya yang seperti pedang, dan rambut hitam panjangnya menutupi bahunya, memancarkan aura yang sulit diatur dan mendominasi. Dong Xuanzeng. Dia tidak menyangka akan melihat Dong Xuanzeng di sini. Dibandingkan saat mereka bertemu di alam semesta pancang, Dong Xuanzeng menjadi lebih pendiam, dan auranya lebih kuat. Budidayanya juga menakjubkan, mencapai alam Daolord Tengah. Di alam ilahi Jiuxuan, Daolord tidak dianggap ahli sejati. Namun, ketika Dong Xuanzeng pergi ke alam semesta pancang, dia hanyalah seorang kultivator alam Daolord. Hanya beberapa tahun berlalu, tapi dia bisa menjadi Daolord. Itu cukup menunjukkan bahwa bakatnya luar biasa.
Dongsuan Zeng, pertumbuhanmu memang cepat, tetapi dibandingkan dengan Su Fang, kamu masih jauh lebih rendah. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku sekarang. Di dalam istana Dao Yang Sengtian, Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Dongsuan Zeng memang luar biasa, namun dibandingkan dengan Dongsuan Jun, dia masih kalah tipis. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Su Fang. Su Fang memiliki kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dan dia juga memiliki 6 tubuh Dao Sein Dharma Ekstrim, laba-laba, dan baru saja bergabung dengan benih anggur Raja Darah Penusuk Surga. Salah satu kartu asnya bisa menghancurkan Dongsuan Zeng. Tidak ada perbandingan. Dongsuan Zeng sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Su Fang. Meskipun ia memiliki tubuh Suan yang luar biasa, sangat berbakat dalam budidaya, dan merupakan murid Daozu, ia seperti bunga yang tumbuh di rumah kaca. Dia tidak memiliki kesabaran hidup dan mati seperti Su Fang, dan dia tidak memiliki hati Dao yang ulet dan keberuntungan yang menantang surga dari Su Fang. Dibandingkan dengan Su Fang, dia secara alami tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Dongsuan Zeng, kamu datang ke wilayah tandus yang tertinggal di surga pada waktu yang tepat. Begitu aku mempunyai kesempatan, aku tidak akan ragu untuk menekanmu dan mencari jiwamu. Jika sesuatu terjadi pada jiwa kakekku, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan. Su Fang membuat keputusan di dalam hatinya. Dia akan menunggu kesempatan untuk menekan Dongsuan Zeng dan mencari tahu keberadaan jiwa kakeknya. Kemudian, Su Fang mulai menilai para pembudidaya lainnya. Semua pembudidaya ini luar biasa. Mereka jelas merupakan para jenius yang tiada taranya dari pasukan teratas di wilayah ilahi Suan Timur. Mereka juga tidak tahu mengapa mereka berkumpul, dan tiba-tiba muncul di hutan belantara kota biru kuno yang terpencil ini. Paviliun Surga Suan Timur, 3 sekte mendalam tertinggi, Sekte Pedang Luo Xiao. Tetua dari Sekte Great Sun Limitless tercengang ketika dia melihat begitu banyak jenius tak tertandingi muncul sekaligus. Setelah menenangkan diri, tetua itu berkata dengan suara yang dalam, "Saya Luo Guokai dari Sekte Great Sun Limitless. Bolehkah saya tahu mengapa kalian para jenius ada di sini?" Dongsuan Jun berteriak dengan muram, "Saya dan para jenius dari Paviliun Surga, 3 sekte mendalam tertinggi, Sekte Pedang Luo Xiao, dan kekuatan lainnya ada di sini untuk berlatih di kota biru kuno. Kami mendengar bahwa sumur darah ilahi muncul di sini, jadi kami datang untuk memeriksanya. Anda di sini untuk sumur darah ilahi." Murid sesepuh Great Sun Limitless Sekte sedikit menyusut. Ling Xingchen berteriak dengan dominan, Paviliun Surga telah mengetahui bahwa Sekte Matahari Besar Tanpa Batas secara diam-diam berkolusi dengan ras asing. Paviliun Surga dan pasukan lainnya telah memerintahkan kami, para murid di wilayah sunyi yang terlantar di surga, untuk menyelidiki kebenarannya. Sumur darah ilahi ini pasti ada hubungannya dengan ras asing. Mengapa kamu tidak menyerah dan mengakui rencana Great Sun Limitless Sect? Su Fang akhirnya mengerti mengapa para jenius ini muncul di sini. Saat itu, Su Fang berspekulasi bahwa Sekte Matahari Besar Tanpa Batas ada hubungannya dengan keturunan Dewa Jahat. Si Suan Daozu pasti diam-diam membocorkan informasi tersebut kepada Dongsuan Daozu. Tentu saja, Paviliun Surga Suan Timur akan menyelidikinya. Secara kebetulan, kota biru kuno telah mengumpulkan banyak manusia dan menarik perhatian para jenius ini. Oleh karena itu, mereka semua bergegas ke kota biru kuno. Paviliun Surga ingin menyingkirkan Sekte Matahari Besar Tanpa Batas, tetapi mereka menuduh mereka berkolusi dengan ras asing. Jika Anda ingin mengutuk seseorang, mengapa khawatir dengan dalihnya? Kalian junior tidak memenuhi syarat untuk menindasku. Orang tua itu segera mengambil keputusan. Dia mengaktifkan Suan Bao yang seperti lonceng, dan itu meletus dengan gelombang energi mengejutkan yang menyapu para jenius itu. Setelah itu, lelaki tua itu mengaktifkan jimatnya. Itu sebenarnya adalah jimat teleportasi yang sangat luar biasa. Itu memancarkan kekuatan ilahi dari ruang yang melengkung, dan itu akan memindahkannya pergi. Tiba-tiba, ruang di sekitar lelaki tua itu dibengkokkan dan berfluktuasi oleh jimat teleportasi. Tiba-tiba, sepertinya itu telah disegel dalam es, dan itu membelenggu lelaki tua itu beserta sekitarnya. Kekuatan jimat teleportasi juga ditekan, dan kemudian mulai terbakar dengan desisan dan berubah menjadi bola abu. Setelah itu, sesosok tubuh keluar dari kehampaan dengan cara yang sangat tiba-tiba. Itu adalah seorang pemuda berpakaian hitam berusia sekitar 17 tahun. Dia memiliki penampilan yang tampan, dan budidayanya berada di alam Daolord. Apalagi ia memancarkan aura seorang penguasa yang luar biasa. Gu Tianqi. Di dalam istana Dao Yang Sengtian, Su Fang hampir berteriak tanpa sadar karena terkejut. Yang mengejutkan, pemuda berpakaian hitam itu adalah murid nomor 1 dari 3 sekte mendalam tertinggi, jenius tak tertandingi yang telah menyegel Su Fang dengan seni tabu agung, Gu Tianqi. Su Fang mengusap ujung hidungnya sambil mencibir di dalam hatinya. Gu Tianqi sebenarnya juga datang. Saya tidak menyangka bahwa hampir semua musuh saya di wilayah ilahi Suan Timur akan ada di sini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kumpulan angin dan awan.
2784. Orang tua dari Sekte Matahari Agung mendengus, murid nomor 1 dari 3 sekte misterius tertinggi memang luar biasa. Namun, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan? Dong Xuan Jun berkata dengan dingin, meskipun aku tidak suka menggunakan teknik pencarian jiwa, aku bisa membuat pengecualian untuk berurusan dengan boneka ras asing sepertimu. Aku akan membakar asal jiwaku. Bagaimana kamu akan mencariku? Orang tua itu mencibir dengan jijik, dan kemudian istana Dao dan jiwanya tiba-tiba terbakar dan mengeluarkan api yang mengerikan. Kekuatan bakar dirinya berubah menjadi matahari jahat berwarna merah darah yang muncul di belenggu ruang angkasa dan akan meletus dengan kekuatan yang mengejutkan. Su Fang, yang berada di istana Yang Seng Dao, langsung merasakan perasaan yang sangat familiar saat melihat pemandangan ini. Matahari jahat berwarna merah darah sebenarnya sama persis dengan matahari darah yang pernah melahap alam semesta pancang. Sekarang, dia benar-benar dapat menyimpulkan bahwa Sekte Matahari Besar berhubungan langsung dengan turunnya Dewa Jahat ke dunia. Matahari jahat akan meledak. Gu Tianqi mengangkat alisnya saat sebuah pikiran muncul dari antara alisnya dan berubah menjadi kekuatan ilahi spasial yang menyelimuti lelaki tua itu dan sekitarnya. Kemudian, ruang di area itu tiba-tiba runtuh dan langsung melahap matahari jahat yang telah diubah oleh lelaki tua itu dan ruang di sekitarnya. Gu Tianqi dengan santainya mengeksekusi kemampuan yang begitu mengejutkan, dan itu membuat para jenius lainnya merasa kagum. Mata Dong Xuan Jun yang dalam dipenuhi rasa cemburu. Orang tua yang memimpin Sekte Matahari Besar telah binasa, dan ahli Dao Lord yang tersisa dikepung oleh Gui dan roh batu. Dalam kepanikannya, dia meledakkan dirinya sendiri dan menghempaskan Gui dan roh batu itu, sementara avatarnya memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Tanpa diduga, Dong Xuan Jun sudah siap. Aura pembunuh keluar dari matanya dan menyerang kultivator Parubaya. Dengan tangisan yang menyedihkan, kultivator Parubaya itu jatuh ke tanah dan ditahan oleh Dong Xuan Zeng. 3 penggarap lainnya dari kota Azure kuno hendak melarikan diri dengan panik, tetapi mereka semua ditekan oleh para jenius lainnya. Tidak ada satupun yang lolos. Dong Xuan Zeng mencari jiwa kultivator Parubaya dari Sekte Matahari Besar, tapi dia sangat kecewa. Kultivator Parubaya sebenarnya telah membakar sumber jiwanya. Meskipun dia tidak berubah menjadi Xie yang seperti orang tua itu, dia telah menjadi mayat hidup, hanya menyisakan cangkang kosong dari tubuh dharmanya. Adapun 3 penggarap kota biru kuno, mereka tidak tahu apapun tentang jalur matahari besar tanpa batas. Mereka juga hanya tahu sedikit tentang rencana kota biru kuno. Dari ingatan mereka, mereka tidak dapat memperoleh informasi berguna apapun. Lebih dari selusin orang jenius terbang ke sumur darah ilahi untuk menyelidiki apa yang terjadi di dalam. Meskipun tidak ada yang memperhatikannya, Yang Seng Tian menyedot roh hantu dan roh batu ke dalam tubuhnya. Mereka dibawa ke dalam tubuh Su Fang. Saat Yang Seng Tian hendak pergi, Dong Xuan Zeng tiba-tiba berteriak dengan dingin, apakah saya mengizinkan Anda pergi? Tubuh Yang Seng Tian gemetar saat dia menangkupkan tinjunya ke arah Dong Xuan Zeng, bolehkah saya tahu perintah apa lagi yang Anda punya? Dong Xuan Zeng bertanya pada Yang Seng Tian. Setelah mengetahui identitas Yang Seng Tian dan menyaksikan kekuatan dan kemampuannya yang luar biasa, banyak orang jenius yang sangat terkejut. Selusin kultivator yang telah memasuki sumur darah ilahi telah kembali. Ruang berwarna darah di bagian terdalam dari sumur darah ilahi telah runtuh, dan celah spasial di mana sumur darah ilahi berada perlahan-lahan mulai pulih. Tentu saja, mereka tidak menemukan apapun ketika turun. Apa yang kamu temukan di sumur darah ilahi? Dong Xuan Zeng bertanya pada Yang Seng Tian. Dia baru saja melakukan pencarian jiwa pada 3 penggarap kota biru kuno, jadi dia secara alami tahu bahwa Yang Seng Tian telah memasuki sumur darah ilahi sebelumnya. Yang Seng Tian berkata dengan suara gemetar, saya memang masuk, tetapi ruang di dalamnya telah runtuh, jadi saya harus kembali. Dong Xuan Zeng ingin terus bertanya, tapi Dong Xuan Jun tiba-tiba melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Dia berkata kepada Yang Seng Tian, meskipun kamu adalah murid dari penguasa kota biru kuno, kamu sekarang telah kehilangan kekuatanmu. Terlebih lagi, kota biru kuno sekarang dikelilingi oleh bahaya. Mengapa kamu tidak tetap berada di sisiku? Dong Xuan Jun ingin merekrut Yang Seng Tian. Para jenius lainnya terkejut, tetapi setelah dipikir-pikir, mereka tidak bisa tidak mengagumi Dong Xuan Jun. Beberapa murid kuat dari Paviliun Surgawi Mendalam Timur sedang mengembangkan kekuatan mereka sendiri, dan Dong Xuan Jun tidak terkecuali. Yang Seng Tian sebelumnya telah menunjukkan kekuatan luar biasa, serta Gui, Stone Essence, dan Sky Perching Blood King Fin. Jika mereka bisa merekrutnya, dia pasti akan sangat membantu. Di dalam istana Yang Seng Tian Dao, Su Fang mencibir, Dong Xuan Jun masih belum berubah. Dia ingin merekrut setiap jenius yang dia lihat sebagai bawahannya, seolah-olah semua jenius tak tertandingi dari domain ilahi mendalam timur harus memperlakukannya sebagai tuan mereka. Titik.
Sepertinya pelajaran yang saya ajarkan terakhir kali tidak cukup mendalam. Kemudian, Su Fang mengirim pesan kepada Yang Sengtian dengan jiwanya, abaikan mereka, dan jangan rendah hati di depan mereka. Kamu adalah budak Su Fangku. Hak apa yang dimiliki para jenius ini untuk menjadi sombong di depanmu? Yang Sengtian terkejut. Rasa rendah diri yang dia rasakan saat menghadapi kejeniusan Dong Xuan langsung lenyap. Saya, Yang Sengtian, tidak ingin menjadi bawahan siapapun. Maafkan saya. Yang Sengtian menolak dengan datar. Nada suaranya tidak lagi penuh hormat dan rendah hati seperti sebelumnya. Dong Xuan Jun tersenyum tipis, tapi kilatan dingin muncul di matanya yang dalam. Kemunduran yang belum pernah dia alami dalam hidupnya di lembah darah telah menyelimuti hati Dong Xuan Jun dengan kekejaman, membuatnya semakin berpikiran sempit dan kejam. Apa yang ada di mata Yang Sengtian? Dia telah mengambil inisiatif untuk merekrutnya, tetapi dia ditolak di depan begitu banyak orang jenius Dong Xuan. Kekejaman dan kebencian yang tertahan di hati Dong Xuan Jun mulai meningkat. Selamat tinggal. Yang Sengtian belum pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Dia menangkupkan tinjunya ke arah para jenius dan hendak pergi. Dong Xuan Zeng tiba-tiba berteriak, tunggu. Kill 11. Yang Sengtian berkata, apakah tuan ini punya hal lain yang ingin dikatakan? Dong Xuan Zeng memandang Yang Sengtian dengan jijik dan berkata dengan nada mendominasi, kamu adalah murid penguasa kota biru kuno, dan kota biru kuno telah berkolusi dengan sekte matahari besar tanpa batas dan suku-suku lainnya. Kamu juga antek mereka. Selain itu, Anda memiliki makhluk jahat seperti Sue Gui dan Sky Perching Bloodfin. Mau tak mau aku mencurigai identitas aslimu dan tujuanmu datang ke sumur darah ilahi. Tatapan para jenius lainnya terhadap Yang Sengtian berubah menjadi permusuhan. Beberapa orang yang lebih pintar tahu bahwa Yang Sengtian telah menolak Dong Xuan Jun, dan Dong Xuan Zeng ingin membalaskan dendamnya. Dia baru saja menemukan alasan yang bermartabat. Gu Tianqi mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun. Apa yang kamu inginkan? Yang Sengtian memandang Dong Xuan Zeng, merasa sedikit bersalah. Dong Xuan Zeng mengangkat alisnya dengan dingin, sangat sederhana. Sama seperti bagaimana kita berurusan dengan para penggarap sekte matahari besar tanpa batas dan kota biru kuno, aku akan mencari jiwamu. Masalahnya akan menjadi jelas seperti siang hari. Kamu ingin mencari jiwaku. Mata Yang Sengtian terbakar amarah, tetapi tanpa sadar hatinya dipenuhi rasa takut. Su Fang berbicara di istana Yang Sengtian, dengan tuan ini di sini, apa yang kamu takutkan? Saat itulah Yang Sengtian menenangkan diri. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Dong Xuan Zeng dan berkata dengan nada mengejek, apakah para jenius dari paviliun mendalam timur begitu kejam dan kejam? Hanya karena kamu memiliki kecurigaan, kamu dengan santai melakukan pencarian jiwa pada seseorang. Dong Xuan Zeng terdiam. Dong Xuan Jun berkata dengan suara yang dalam, karena ini melibatkan ras asing dan mengancam kita manusia, tentu saja kita harus mengambil tindakan ekstrim. Itu benar. Dong Xuan Zeng mencibir dengan dominan dan mengambil satu langkah ke depan. Aura dan kemauan ilahinya hancur menuju Yang Sengtian. Meskipun aku, Yang Sengtian, statusnya lebih rendah darimu, aku tidak akan membiarkanmu menginjak kepalaku. Yang Sengtian berteriak dengan marah dan melesat ke arah Dong Xuan Zeng. Dengan lambaian tangannya, gaya gravitasi yang agung meledak, membentuk medan gravitasi. Ternyata Su Fang telah mengaktifkan kemampuan esensi batu, melepaskan kekuatan mengejutkan ke seluruh tubuh Yang Sengtian. Kemudian, Yang Sengtian meraih awan racun darah hitam, yang menggelinding seperti air pasang. Bersama dengan medan gravitasi yang dilepaskan oleh esensi batu, membentuk ruang beracun. Di medan gravitasi inti batu, aura Dewa Dong Xuan Zeng hancur. Bahkan kemauan dan hati daunnya terpengaruh dan terdistorsi oleh gravitasi, membuatnya sulit untuk mengumpulkan pikirannya. Aura Dewa unsur bumi dari esensi batu tidak dapat mengancam Dong Xuan Zeng pada awalnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius yang diasuh dengan cermat oleh paviliun Dong Xuan. Kemampuannya dan Xuan Bao sangat luar biasa. Namun, kombinasi racun gui-gui dan medan gravitasi menciptakan masalah besar bagi Dong Xuan Zeng. Mendesis. Racun darah terus-menerus merusak pertahanan Dong Xuan Zeng. Setelah pertahanannya rusak dan tubuhnya ternoda racun darah, itu akan sangat merepotkan. Dong Xuan Zeng kaget dan marah. Dengan membalikkan telapak tangan kanannya, Xuan Bao muncul di telapak tangannya. Itu adalah mangkuk sedekah yang gelap dan suram yang seolah-olah terbentuk dari bagian alam semesta. Cahaya biru dan berkilau melingkar di sekelilingnya sementara angin kencang yang sangat dingin dan suram bersiul tanpa henti. Mangkuk mistik samudera pembersih. Cleansing Ocean Mystic Bowl adalah Xuan Bao yang dimurnikan dari esensi unsur air dari bagian alam semesta. Itu setara dengan Xuan Bao kelahiran Dong Xuan Zeng, dan kekuatannya dapat terus meningkat seiring dengan peningkatan Dong Xuan Zeng. Suara mendesing. Kolom air biru melonjak ke langit dari mangkuk sedekah, dan lautan luas melonjak.
Di bawah pengaruh energi unsur air yang agung, racun darah yang dikeluarkan oleh Gui-Gui diencerkan dan ditelan, dan medan gravitasi juga rusak. Seekor semut berani menentang keinginan orang terkenal ini. Kamu mendekati kematian. Dong Xuanzeng berteriak dengan dominan. Yang Sengtian mencibir, kamu ingin mencari jiwaku, namun kamu ingin aku mendengarkanmu dengan patuh dan bergantung pada belas kasihanmu. Sekali aku melawan, itu bertentangan dengan keinginanmu, dan aku harus mati. Aku akhirnya mengalami tirani dari para jenius dari paviliun mendalam timur. Dong Xuanzeng menjadi marah karena dipermalukan, dan hendak terus menggunakan mangkuk mistik lautan pembersih untuk menekan Su Fang. Di dalam istana Yang Sengtian, mata Su Fang bersinar dengan kejam. Karena Dong Xuanzeng sangat sombong, dia hanya bisa menekannya dengan kejam. Tiba-tiba, Gu Tianqi tiba-tiba berbicara, Tuan Muda Dong Xuanzeng, bisakah Anda memberikan satu wajah terkenal ini dan berhenti? Su Fang tidak menyangka Gu Tianqi akan menghentikannya. Di wilayah ilahi mendalam timur, terutama di kalangan jenius Dong Xuan, hanya sedikit orang yang tidak menghormati Gu Tianqi. Selain itu, Dong Xuanzeng baru saja bergabung dengan paviliun mendalam timur belum lama ini. Bagaimana mungkin dia tidak menghormati Gu Tianqi? Dong Xuanzeng memandang Yang Sengtian dan mendengus, anggaplah dirimu beruntung karena kakak senior Gu Tianqi menggantikanmu kali ini. Jika tidak, kamu akan mendapat masalah. 2785. Gu Tianqi memandang Yang Sengtian dan mengangguk, kami para murid dari berbagai kekuatan Dong Xuan telah datang ke kota biru kuno untuk menyelidiki kolusi antara sekte matahari tak berujung dan kota biru kuno dengan ras lain. Anggap saja sebagai pelatihan. Kekuatan Anda luar biasa, mengapa Anda tidak bergabung dengan kami dan menyelidiki kebenaran bersama? Pada saat yang sama, kita dapat berinteraksi. Bagaimana menurutmu? Kata-kata Gu Tianqi mengejutkan para jenius lainnya. Para jenius ini adalah para jenius terbaik di seluruh wilayah ilahi Xuan Timur. Identitas, bakat, dan kekuatan mereka luar biasa. Mengapa mereka peduli dengan orang biasa? Bahkan mendekati mereka dan berbicara dengan mereka adalah peluang besar. Gu Tianqi sebenarnya meminta Yang Sengtian, murid kota biru kuno, untuk bergabung dengan mereka. Terbukti betapa dia menghargainya. Yang Sengtian tertegun, lalu gembira, tapi dia tidak tahu harus menjawab apa. Su Fang juga terkejut, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, bahkan Gu Tianqi tidak peduli dengan invasi ras lain, menganggapnya sebagai pelatihan. Bahkan pohon anggur Raja Darah yang menusuk surga telah muncul. Jelas sekali bahwa masalah ras lain bukanlah masalah kecil. Para jenius ini sebenarnya menganggap invasi ke wilayah ilahi Xuan Timur sebagai latihan yang menenangkan. Aneh jika mereka tidak mengalami kerugian yang besar. Dia segera mengirimkan pemikiran kepada Yang Sengtian, abaikan mereka. Yang Sengtian berkata, orang ini menghargai kebaikan tuanku, tapi orang ini punya teman yang terjebak di kota biru kuno. Terlebih lagi, kerabat orang ini semuanya ada di kota biru kuno. Jika sesuatu yang besar benar-benar terjadi, orang ini tidak bisa menghindarinya. Saya harus bergegas ke kota biru kuno sesegera mungkin. Bukan karena Su Fang tidak berpikir untuk bergaul dengan para jenius ini dan menunggu kesempatan untuk menekan Dong Xuanzeng. Namun, para jenius ini tidaklah sederhana, terutama Gu Tianqi. Su Fang mau tidak mau harus mewaspadainya. Hingga saat ini, segel dari Great Art of Breaking belum sepenuhnya dilepas. Bagaimana mungkin dia tidak waspada? Jika dia tidak hati-hati, Yang Sengtian akan ketahuan. Pada saat itu, apakah itu Ling Xingchen, Dong Xuanjun, Dong Xuanzeng, atau bahkan Gu Tianqi, mereka tidak akan melepaskan Su Fang. Akan sulit untuk melarikan diri. Masalah menangkap Dong Xuanzeng bukanlah masalah yang mendesak. Akan ada peluang di masa depan. Mari kita selesaikan masalah kota biru kuno terlebih dahulu. Gu Tianqi memperlihatkan ekspresi kecewa dan berkata, karena kamu bersikeras, aku tidak akan memaksamu lagi. Yang Sengtian mengucapkan selamat tinggal pada Gu Tianqi dan terbang menuju kota biru kuno. Melihat punggung Yang Sengtian, alis Gu Tianqi berkerut, matanya dipenuhi keraguan. Gu Tianqi merasakan dejavu dari Yang Sengtian. Karena perasaan inilah dia menyampaikan undangan kepada Yang Sengtian, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan ditolak oleh Yang Sengtian. Dong Xuanjun melihat ke arah kepergian Yang Sengtian dengan kilatan dingin di matanya. Yang Sengtian melaju melintasi dataran. Setelah sebulan kota biru kuno dapat melihat kota biru. Su Fang memerintahkan Yang Sengtian untuk berhenti, lalu menemukan pegunungan dan membuka sebuah gua di tebing. Menggunakan formasi sebagai penutup, dia memasuki gua. Su Fang mengambil beberapa tetes darah dari tanaman anggur Raja Darah penusuk surga dan memberikannya kepada Yang Sengtian untuk memulihkan kekuatan hidup yang dimakan di sumur darah ilahi. Kekuatan hidup dalam benih anggur Raja Darah menusuk surga memiliki efek sebaliknya pada kekuatan hidup seorang kultivator. Selama dikendalikan dengan baik, hal itu dapat membantu seorang kultivator memulihkan tubuh fisik dan kekuatan hidup mereka.
Beberapa tetes darah ini cukup bagi Yang Sengtian untuk segera pulih ke kondisi puncaknya. Terima kasih Tuan. Yang Sengtian bersujud kepada Su Fang. Meski nasibnya dikendalikan oleh Su Fang, dia tetap memiliki kesadaran dan emosinya sendiri. Dia bersyukur Su Fang memperlakukannya seperti ini. Su Fang berkata, kamu tidak perlu berterima kasih kepada Tuhan ini. Aku, Su Fang, selalu jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Kamu sekarang adalah budakku dan telah bekerja keras untukku. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Pulihkan tubuh fisik Anda terlebih dahulu. Ketika Tuhan ini benar-benar menerobos belenggu di masa depan, saya akan menghadiahi Anda buah kehidupan dan kematian reinkarnasi untuk membantu Anda membangun kembali hati Dao Anda. Terima kasih, Guru. Kebaikan Guru kepada saya seberat gunung, seolah-olah saya terlahir kembali, Yang Sengtian bersujud dengan keras. Kill 11. Namun, dia tidak menyadari bahwa Dao Heart-nya yang hancur secara pribadi disebabkan oleh Su Fang. Su Fang menggunakan formasi waktu dan membiarkan Yang Sengtian pulih dalam formasi. Dia mulai mempelajari Heaven Piercing Blood King Fin. Di dalam tubuh fisiknya, untaian darah yang ditransformasikan dari benih anggur Raja Darah menusuk surga bergabung dengan daging dan meridiannya. Mereka bahkan meresap ke dalam tulangnya, menyebabkan kekuatan hidupnya menjadi 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Setelah sekian lama, Su Fang tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Untaian darah mengalir keluar dari telapak tangannya. Seluruh telapak tangan kanannya tiba-tiba berubah menjadi sulur darah. Bahkan lengan kanannya memiliki helaian darah yang mengembun menjadi pola sulur darah. Dengan berpikir. Dengan suara mendesing, sulur darah itu keluar dari telapak tangannya dan berputar seperti ular piton. Aku bisa mengolah tanaman anggur Raja Darah penusuk surga seperti bagaimana aku mengolah tubuh sejati penakluk naga dan tubuh sejati teratai hitam. Namun, pertumbuhan tanaman anggur Raja Darah penusuk surga tidak membutuhkan sari unsur kayu, melainkan kehidupan. Selama aku terus melahap kekuatan hidup, benih anggur Raja Darah penusuk surga akan lahir sepenuhnya dan akhirnya menjadi bentuk kehidupan teratas seperti tubuh utama. Ketika pohon anggur Raja Darah penusuk surga matang, itu sama dengan memiliki tubuh Dharma yang baru. Ini akan menjadi kartu truf saya yang kuat. Memperoleh kemampuan yang begitu kuat yang bahkan sebanding dengan kekayaan laba-laba keberuntungan dianggap unik dalam umat manusia di alam Dewa Jiuxuan. Hati Su Fang dipenuhi dengan kegembiraan. Aku ingin tahu seperti apa situasi di dalam kota biru kuno. Menyingkirkan tanaman anggur Raja Darah yang menusuk surga, Su Fang mulai berencana memasuki kota biru kuno. Pada saat ini, suara siswan Daozu tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya. Su Fang, kamu tidak perlu pergi sama sekali. Orang-orang yang meninggal di kota biru kuno hanyalah manusia biasa. Gao Tianlei itu hanyalah kenalan biasa Anda. Adapun penguasa langit pancang, berkolusi dengan ras lain sama saja dengan mencari kematiannya sendiri. Bahkan jika Anda tidak peduli padanya, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Mengapa Anda harus mengambil risiko untuk pergi ke kota biru kuno sekarang? Su Fang terdiam beberapa saat. Kemudian, tatapannya melewati penghalang di luar gua dan mendarat di manusia mirip semut di tanah. Dia perlahan berkata, itu karena manusia fana itu, dan juga karena diriku sendiri. Siswan Daozu tercengang. Bagi manusia fana itu, apa maksudmu? Manusia fana itu tidak berarti dan lemah. Di mata para penggarap alam Dewa Jiuxuan, mereka adalah semut. Bentuk kehidupan di alam semesta tingkat rendah juga adalah semut. Mereka rendahan dan tidak berarti. Kematian mereka tidak patut disesali. Sebenarnya apa bedanya aku dan mereka? Saya memulai dari manusia fana di alam semesta tingkat rendah dan melampaui mereka selangkah demi selangkah untuk mencapai ketinggian saya saat ini. Jika saya menjadi seperti kultivator lainnya dan melihat manusia ini sebagai semut, maka saya akan melupakan asal-usul saya. Tak terhitung banyaknya manusia yang menghadapi bahaya hidup dan mati. Jika saya tidak berdiri, siapa yang akan berdiri untuk menyelamatkan mereka? Jika saya mengabaikannya, hati Dao saya akan menjadi tidak stabil. Bahkan mungkin meninggalkan iblis hati yang akan membelenggu kultivasi saya. Dengan membela manusia fana ini, saya sebenarnya juga membela diri saya sendiri. Setelah datang ke alam dewa mendalam timur selama bertahun-tahun, saya telah melihat banyak hal dan memahami banyak hal. Kultivasi bukan hanya tentang mengembangkan kebenaran Dao besar, tetapi juga tentang mengembangkan kebenaran hati seseorang. Penggarap tidak bisa membuat rencana lama-lama. Kekuasaan dan status adalah belenggu budidaya. Mereka egois, dan sulit bagi mereka untuk memiliki lautan luas dan langit. Sebagai seorang kultivator, kita harus memahami masa kini dan memanfaatkan setiap momen. Dengan hati yang tabah, kita tidak perlu takut terhadap kesulitan dan rintangan. Kita harus mengikuti kata hati kita dan menjalani jati diri kita yang sebenarnya. Kita harus hidup sepuasnya. Su Fang berkata perlahan, matanya dipenuhi dengan tekad dan kepastian. Siswan Daozu berkata dengan suara rendah, menurut perhitunganku, ras asing sedang merencanakan sesuatu yang besar di kota biru kuno. Meskipun kekuatanmu tidak biasa, bertarung melawan ras asing yang kuat seperti memukul batu dengan telur.
Baiklah, terus kenapa? Su Fang tersenyum cerah. Aura mendominasi menghadapi jutaan orang, serta perasaan luhur, muncul secara spontan. Bagus. Si Xuan Daozu tertawa panjang. Kemudian, tawa itu perlahan menghilang dari benak Su Fang. Setelah tinggal di gua selama 10 tahun, Su Fang menghabiskan 100 tahun dalam formasi waktu. Selama ini, Su Fang juga mencoba menerobos belenggu seni melanggar tabu besar. Seni melanggar tabu besar telah terkoyak oleh tubuh induk Raja Anggur Darah menusuk surga, namun kekuatannya masih ada. Su Fang mendesak Heaven Piercing Blood King Fin, dan pada saat yang sama, menggunakan solusi misteri derivasi surgawi untuk terus menembus seni melanggar tabu yang hebat. Di bawah penetrasi terus-menerus dari Heaven Piercing Blood King Fin, belenggu yang keras kepala dan kuat dari Grid Tabu Breaking Art benar-benar menunjukkan tanda-tanda kendor. Namun, untuk menghancurkannya sepenuhnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu 100 tahun. Tidak ada solusi bagus lainnya. Dia hanya bisa menggunakan benang darah dari Heaven Piercing Blood King Fin untuk terus-menerus menembus dan melemahkan kekuatan Grid Tabu Breaking Art. Cepat atau lambat, hal itu akan diberantas sepenuhnya. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Oleh karena itu, Su Fang bersembunyi di dalam istana Yang Seng Surgawi Dao dan langsung menuju kota biru kuno. Dengan menggunakan mata Yang Seng Tian, Su Fang melihat bahwa dalam radius beberapa ribu li di luar kota biru kuno, terdapat banyak sekali suku fana yang berasal dari wilayah pengaruh kota biru kuno. Su Fang juga memperhatikan bahwa di hamparan luas tanah di luar kota biru kuno, sementara tempat tinggal suku fana dengan berbagai ukuran, meskipun jumlahnya sebanyak bulu sapi, namun tidak berantakan dan tidak teratur. Sebaliknya, mereka disusun dalam pola yang aneh. Yang Seng Tian, terbang ke udara dan lihat. Su Fang melihat beberapa petunjuk. Sambil berpikir, dia membuat Yang Seng Tian dengan cepat naik ke udara. Segera, Yang Seng Tian naik ke ketinggian 10.000 sang di udara. Su Fang memiliki pemandangan panorama kota biru kuno dan sekitarnya. Pembentukan. Su Fang kaget. Ternyata kam-kam tersebut, dengan kota biru kuno sebagai pusatnya, membentuk formasi yang sangat besar dan sangat luas. Tidak hanya formasinya yang luas, tetapi juga sangat misterius. Dengan level formasi Su Fang saat ini, dia hanya bisa melihatnya sedikit. Penguasa surgawi Pancang berencana menggunakan kota biru kuno sebagai pusatnya untuk menciptakan formasi besar guna melahap nyawa banyak manusia guna memulihkan hidupnya dan mengubah nasibnya. 2786. Arai pemakan kehidupan. Sepertinya ada yang tidak beres, si Xuan Daozu tiba-tiba berbicara dari dalam tubuh Su Fang. Tuan, susunan ini adalah susunan yang digunakan oleh Yang Mulia Langit untuk memperbaiki kehidupan dan mengubah nasib. Tampaknya itu adalah arai pemakan kehidupan yang telah lama punah di domain Dewa Jiuxuan, tapi tampaknya agak aneh. Aneh. Bahkan guru tidak tahu. Su Fang merasa tidak percaya. Dalam pikirannya, si Xuan Daozu adalah eksistensi tertinggi yang maha kuasa. Tidak ada yang tidak dia ketahui. Dao arai sangat luas dan tidak ada habisnya. Guru bukanlah master arai. Jadi bagaimana jika saya tidak mengenali arai ini? Orang yang memiliki pemahaman paling mendalam tentang Dao arai adalah monster tua dari Beisuan. Bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa dia telah benar-benar memahami esensi sebenarnya dari Dao arai dan menguasai semua arai. Su Fang tersenyum malu. Si Xuan Daozu memperingatkan, Pancang, junior ini, tampaknya sudah benar-benar gila untuk bertahan hidup. Dia benar-benar menciptakan susunan jahat untuk memperbaiki hidupnya dan mengubah nasibnya, dan bahkan melibatkan ras asing. Anda harus berhati-hati di kota biru kuno. Jangan mencoba menjadi berani. Jika Anda benar-benar tidak bisa mengatasinya, bicaralah dan guru akan membantu Anda menyelesaikannya. Terima kasih Tuan. Setelah mendapatkan janji bantuan si Xuan Daozu, hati Su Fang segera menjadi tenang. Namun, kecuali itu masalah hidup dan mati, dia tidak akan membiarkan si Xuan Daozu membantu. Masih ada 2 peluang tersisa. Tentu saja, dia harus menggunakannya dengan hemat. Terlebih lagi, jika dia membiarkan si Xuan Daozu membantunya saat dia menghadapi bahaya, dia akan kehilangan poin di hati si Xuan Daozu. Su Fang tidak bodoh. Ia dilahirkan di alam semesta tingkat rendah. Di domain Dewa Jiuxuan, dia akhirnya memiliki pendukung yang begitu besar. Bagaimana mungkin dia tidak memegang rata-rata? Yang Seng Tian, ayo pergi. Su Fang transmitted his primordial spirit to Yang Seng Tian. Suara mendesing gelombang. Lusinan pikiran tiba-tiba muncul dari kehampaan, melepaskan kemauan menakjubkan dan aura ilahi yang membelenggu Yang Seng Tian. Siapa kamu? Beraninya kamu memata-matai kota biru kuno? Sosok seorang lelaki tua yang terkondensasi dari kekuatan ilahi yang luas, matanya yang dingin menatap Yang Seng Tian. Yang Seng Tian merasa jiwanya akan runtuh. Dia menjawab dengan suara gemetar, saya Yang Seng Tian, murid langsung penguasa kota. Murid pribadi Tuan Kota, tunggu sebentar.
Bayangan lelaki tua itu berkomunikasi dengan yang lain menggunakan rasa ilahinya. Lalu, tatapan tajamnya menyapu Yang Sengtian. Yang Sengtian merasa seolah-olah dia telah dilihat dari dalam keluar. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya menggigil. Dia takut lelaki tua itu akan menemukan Su Fang di Istana Dao. Su Fang bersiap untuk ini. Dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan auranya. Meskipun tetua itu luar biasa dan kekuatannya melebihi Dao Lord, sulit baginya untuk melihat menembus dirinya. Siapa yang tahu gelombang? Hantu lelaki tua itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan ilahi dan membelenggu Yang Sengtian. Yang Sengtian menjadi pucat karena ketakutan. Saya memang murid penguasa kota. Mengapa Anda membelenggu saya? Orang tua itu mendengus. Kamu memang murid pribadi penguasa kota, Yang Sengtian. Namun, kamu pergi ke sumur darah ilahi ketika kamu sedang berpatroli di suku dataran luas, dan kemudian tidak ada kabar tentangmu. Kebetulan saja terjadi sesuatu pada sumur darah ilahi. Tak satu pun dari orang-orang yang dikirim oleh Istana Tuan Kota selamat. Istana Tuan Kota telah memerintahkan untuk menangkapmu. Aku tidak menyangka kamu berani kembali. Kemudian, kekuatan dewa melilit Yang Sengtian dan menghilang ke langit, melewati penghalang di luar kota biru kuno. Yang Sengtian sangat cemas. Dia diam-diam menyampaikan pikirannya kepada Su Fang. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Su Fang berkata, jangan panik. Mari kita tunggu dan lihat. Dua penggarap dari kota biru kuno terbang dan membawa Yang Sengtian yang dibelenggu ke istana yang dijaga ketat di kedalaman kota. Mereka melewati lapisan formasi dan memasuki bagian dalam istana. Kemudian, mereka membelenggunya di dalam sangkar formasi. Su Fang tidak menyangka begitu dia tiba di kota biru kuno, dia akan menjadi tahanan tanpa kemajuan apapun. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Su Fang merenung sejenak. Dari alam semesta pancang hingga saat ini, badai dan gelombang apa yang belum ia alami. Segera, Su Fang punya solusinya. Kemudian, dia memberikan instruksi kepada Yang Sengtian. Yang Sengtian berteriak keras, teman-teman, ada yang ingin saya katakan. Setelah berteriak setengah jam, tidak ada yang memperhatikannya. Yang Sengtian berkata lagi, saya tahu tentang sumur darah ilahi. Saya ingin memberitahu penguasa kota secara pribadi. Mengapa Anda tidak datang? Begitu suaranya turun, sebuah pemikiran melewati formasi dan berubah menjadi pria parubaya yang bermartabat. Pria parubaya ini adalah seorang kultivator dari kota biru kuno. Yang Sengtian secara alami mengenalinya. Pria parubaya itu berkata dengan anggun, ceritakan semua yang kamu tahu. Yang Sengtian mengeluarkan Suan Guang dari tubuhnya. Di dalamnya ada pedang mendalam tingkat tertinggi. Itu adalah Suan Guang yang dia peroleh dari cincin penyimpanan Dao Lord dari Great Sun Limitless Sect. Pria parubaya itu mendengus, Yang Sengtian, apa yang ingin kamu lakukan? Yang Sengtian tersenyum dan berkata dengan nada menjilat, ini adalah tanda rasa hormat saya kepada Anda, Tuan. Mohon terima. Pria parubaya itu mendengus, kamu ingin menyuapku dengan Suan Guang agar aku bisa melepaskanmu. Sekalipun aku ingin melepaskanmu, aku tidak punya wewenang untuk melakukannya. Yang Sengtian berkata, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya ingin meminta Anda mengirim pesan kepada kakak senior Yang Dingtian. Katakan padanya bahwa saya memiliki harta yang dia impikan. Silakan datang menemui saya. Karena tentang pentingnya masalah ini, sebaiknya dia datang sendiri. Tolong, jika sudah selesai, saya bersedia menawarkan Anda Suan Guang kelas tertinggi lainnya. Saya hanya bertanggung jawab menyampaikan pesan untuk Anda. Mengenai apakah Tuan Muda Yang Dingtian akan menemui Anda, saya tidak dapat menjamin. Pria parubaya itu membungkus pedang terbang kelas tertinggi dan menghilang dalam formasi. Suatu hari kemudian, seorang pria muda keluar dari formasi dan menatap Yang Sengtian. Dia berkata dengan dingin, Yang Dingtian, kamu ingin bertemu denganku. Yang Sengtian mentransmisikan suara roh primordial, iya. Saat saya berpatroli di dataran luas, saya secara tidak sengaja mendapatkan objek spiritual tingkat tertinggi. Itu disebut buah pemusnahan kehidupan reinkarnasi. Buah pemusnahan kehidupan reinkarnasi. Yang Dingtian mengangkat alisnya. Kemudian dia teringat apa itu buah pemusnahan kehidupan reinkarnasi. Mata Yang Dingtian bersinar dengan cahaya yang menakutkan, maksudmu objek spiritual tingkat tertinggi yang dapat memurnikan dan membentuk kembali hati Tao. Iya. Keluarkan sekarang. Kakak senior, tolong blokir formasinya agar tidak terlihat oleh orang lain. Dulu kamu adalah orang yang tidak berguna. Aku tidak menyangka kamu akan begitu berhati-hati sekarang. Yang Dingtian tertawa dan mengeluarkan pikiran. Itu berubah menjadi domain terikat dan menutupi keduanya. Domain terikat tidak kuat, fungsinya hanya untuk memblokir kekuatan persepsi. Selama kekuatan persepsi menyentuh domain terikat, itu akan segera terdeteksi oleh Yang Dingtian. Kakak senior, ini adalah buah pemusnahan kehidupan reinkarnasi. Yang Sengtian mengambil Suan Guang dan mengubahnya menjadi gulungan gambar. Yang Dingtian memusatkan perhatian pada hal itu.
Pada saat ini, garis kehampaan keluar dari kepala Yang Sengtian dan jatuh ke tubuh Yang Dingtian. Garis karma yang menarik kehidupan. Ternyata Su Fang menggunakan life shortening skill untuk menanam life pooling karma lain dalam nasib Yang Dingtian. Yang Dingtian merasa ada yang tidak beres. Dia memandang Yang Sengtian dan berteriak dengan marah, "Yang Sengtian, apa yang telah kamu lakukan padaku?" Berdengung, berdengung. Pada saat ini, Su Fang mengaktifkan garis karma penuntun kehidupan, dan garis itu bergetar. Nasib ketiadaan Yang Dingtian langsung dikendalikan, seperti boneka yang dikendalikan oleh benang yang tak terlihat. Su Fang menyampaikan pikirannya kepada Yang Dingtian, "Yang Dingtian, Anda harus menjawab pertanyaan saya dengan lengkap." Suaranya seperti suara surga di benak Yang Dingtian. "Iya, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu." Yang Dingtian menjawab tanpa ragu-ragu. Dia tidak punya keinginan untuk menolak atau menolak. Setelah serangkaian pertanyaan, Su Fang mengerutkan alisnya. Status Yang Dingtian di kota biru kuno jauh lebih tinggi daripada Yang Sengtian, jadi dia tahu lebih banyak daripada Yang Sengtian. Dia mengetahui dari Yang Dingtian bahwa Gao Tianlei dibelenggu di penjara rumah Tuan Kota oleh Tuan Kota. Bahkan Yang Dingtian tidak bisa mendekati penjara. Tidak hanya Gao Tianlei, ada juga banyak pembudidaya dari kota biru kuno. Terlebih lagi, mereka semua adalah ahli sejati. Tidak diketahui dari mana mereka ditangkap, dan tidak diketahui siapa yang mengambil tindakan. Saat ini, mereka semua dipenjarakan di penjara istana Tuan Kota. Di kota biru kuno, penguasa sebenarnya bukanlah penguasa kota, melainkan penguasa kota tua yang misterius, yang merupakan penguasa surgawi pancang. Selain itu, ada sejumlah besar ahli dari Sekte Great Sun Limitless, termasuk banyak ahli tak tertandingi yang telah melampaui Guru Tao. Ternyata dunia misterius tempat Sekte Great Sun Limitless berada telah dihancurkan oleh paviliun surga dan kekuatan lainnya. Para ahli di sekte tersebut ditindas atau dikirim ke kota biru kuno. Saat ini, kota biru kuno penuh dengan ahli. Namun, Yang Dingtian tidak mengetahui rencana rincin dari Guru Surgawi Pancang dan Sekte Matahari Besar tanpa batas. Dia hanya tahu bahwa Guru Surgawi Pancang akan melahap banyak manusia dan para praktisi yang ditangkap, dan menukar nyawa mereka dengan keberuntungan Guru Surgawi Pancang. Tentu saja, kota biru kuno mengklaim bahwa itu akan membantu manusia memurnikan sumsum mereka, mengubah fisik mereka, dan mendapatkan bakat untuk berkultivasi. Kota biru kuno menyebut acara ini sebagai upacara akbar penjinakan surga. Tinggal kurang dari 10 tahun lagi sebelum upacara akbar Taming Heaven. Su Fang berpikir lama dan akhirnya mengambil keputusan, bahwa aku keluar dari sini dulu. Yang Sengtian, kamu tinggal di sini sebentar. Aku akan mencoba menyelamatkanmu nanti. Kemudian Su Fang memasuki istana Tao Surgawi Yang Dingtian. Yang Dingtian menarik pikirannya, dan domain terikat menghilang. Kemudian dia mengaktifkan token untuk keluar dari formasi taktis. Praktisi Parubaya yang menjaga penjara datang menyambutnya. Yang Dingtian berkata dengan anggun, Yang Sengtian adalah murid junior saya, dan juga murid pro dari Master Kota. Saya akan meminta Master Kota untuk mengeluarkannya. Anda harus melayaninya dengan baik di sini. Jika dia dianiaya, saya tidak akan mengampuni Anda. Iya. Praktisi Parubaya gemetar dan setuju. Yang Dingtian kembali ke istana tempat dia tinggal, dan melepaskan Su Fang dari istana surgawi Tao. Su Fang meminta Yang Dingtian untuk mencoba menyelamatkan Yang Sengtian, dan pada saat yang sama mencari informasi lebih lanjut. Dia tinggal di bagian dalam istana, dan menggunakan formasi taktis untuk menyembunyikan dirinya di dalam istana. Yang Dingtian maju dan menyelamatkan Yang Sengtian. Dia tidak membutuhkan banyak usaha. Bagaimanapun, Yang Sengtian hanyalah sampah dengan hati Tao yang hancur, bukan siapa-siapa. Namun, Yang Dingtian tidak menemukan banyak informasi berguna. Bawa aku ke kota biru kuno. 2787. Su Fang mengendalikan Yang Dingtian secara diam-diam. Tampaknya Yang Dingtian sedang berkeliaran di kota biru kuno, tetapi dia sebenarnya mencoba mencari tahu formasinya. Namun, formasi besar pemakan kehidupan benar-benar terlalu luas dan rumit, dan sangat mustahil bagi Su Fang untuk melihat petunjuk apapun berdasarkan pencapaiannya saat ini dalam formasi. Su Fang berencana menggunakan identitas Yang Dingtian untuk melakukan sesuatu pada formasi terlebih dahulu. Selama formasi dihancurkan, rencana pancang Sang Guru Surgawi akan gagal. Tapi dia tidak tahu. Beberapa area utama formasi dijaga oleh para ahli dari Great Sun Limitless Sect. Di area paling kritis dari formasi, bahkan ada beberapa ahli tak tertandingi yang lebih kuat dari Guru Tao. Sulit bagi Yang Dingtian untuk mendekati area itu, apalagi melakukan apapun terhadap formasi. Jelas, formasi langit pemakan kehidupan tidak sesederhana mengubah nasib pancang Sang Guru Surgawi. Su Fang tidak mendapatkan apapun. Setidaknya, dia mengetahui kengerian formasi dan pentingnya Sekte Matahari tak berujung. Tidak ada jalan lain. Su Fang tidak punya cara lain.
Dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, suara agung dari penguasa kota-kota biru kuno tiba-tiba terdengar dan menyebar ke seluruh kota. Upacara akbar kota biru kuno dimulai. Semua penggarap di atas tingkat penguasa tahu harus berkumpul di aula besar kota biru kuno. Ini akhirnya akan dimulai. Su Fang, yang sedang duduk di kedalaman istana Yang Dingtian, tiba-tiba membuka matanya dan tampak sangat bertekad. Pertama, dia memindahkan Yang Sengtian ke bagian dalam tubuhnya. Su Fang tidak memiliki kebiasaan meninggalkan bawahannya. Meskipun Yang Sengtian adalah boneka yang dikendalikan olehnya, dia adalah bawahan yang memiliki kesadaran. Su Fang tidak akan meninggalkannya di istana untuk mati. Yang Dingtian, ayo pergi. Yang Dingtian membawa Su Fang ke istana Tao dan terbang keluar istana ke kedalaman kota biru kuno. Dia datang ke istana tempat kekuatan kota biru kuno terkonsentrasi, dan akhirnya melangkah ke dalam istana. Formasi ruang di dalam istana telah diaktifkan. Istana yang tampak kecil itu mampu menampung puluhan ribu orang. Saat ini, istana sudah dipenuhi oleh para penggarap. Mereka semua adalah kultivator asli kota Azure kuno, dan semuanya setidaknya adalah Daolord. Semua petinggi kota Azure kuno juga telah muncul. Melalui mata Yang Dingtian, Su Fang melihat penguasa kota Guchang dan lebih dari 30 pejabat tingkat tinggi di sekitarnya. Mereka semua adalah Daolord dengan aura luar biasa, dan Su Fang sangat akrab dengan aura mereka. Mereka berasal dari asal mula Pangang Universe. Penguasa kota-kota Guchang dan para petinggi kota Guchang semuanya adalah jenius tak tertandingi dari alam semesta pancang. Mereka memasuki gunung langit surgawi dan berpikir bahwa mereka akan memperoleh kekayaan tertinggi. Pada akhirnya, mereka digunakan sebagai subjek uji oleh pancang surgawi yang mulia. Mereka mengembangkan transformasi 9 matahari 9 dan akhirnya mengembara di surga terbengkalai daerah sunyi. Hingga saat ini, nasib mereka masih dikendalikan oleh surgawi agung pancang. Petik 2. Su Fang menghela nafas dalam hati. Sebenarnya, dia juga bisa dianggap sebagai subjek ujian Empyrean. Namun, dia mengandalkan usahanya sendiri untuk mengubah takdirnya, dengan teguh memegang takdir dan masa depannya di tangannya sendiri. Setelah menunggu selama 1 jam, Tuan Kota Guchang melambaikan tangannya dengan anggun, penguasa langit telah tiba, kalian semua berlutut dan memberi penghormatan. Suara mendesing gelombang. Aliran kekuatan ilahi tiba-tiba turun, memaksa para penggarap di dalam istana untuk berlutut. Mereka tidak bisa menahan rasa kagum di hati mereka. Lebih dari selusin sosok keluar dari kehampaan. Pemimpinnya ditutupi dengan aura misterius, yang membuatnya tampak halus. Jika dia tidak sengaja menampakkan auranya, akan sulit menemukan keberadaannya. Itu karena dia ada dalam takdir yang tak terlihat. Penguasa Langit Pancang. Penguasa Langit Pancang, akhirnya kita bertemu lagi. Kali ini, saya tidak hanya akan mencegah rencana Anda berhasil, tetapi juga mencoba merebut tubuh Dharma takdir Anda. Di dalam istana Tao Yang Dingtian, hati Su Fang melonjak dengan aura yang ganas. Di belakang penguasa langit pancang, ada lebih dari selusin kultivator, yang semuanya mengenakan jubah yang sangat sederhana, tampak seperti sekelompok manusia. Namun, aura orang-orang ini lebih kuat. Di antara mereka, ada 7 ahli tak tertandingi yang telah melampaui Daolord. Tak perlu dikatakan lagi, para pembudidaya ini berasal dari sekte matahari besar tanpa batas. Salah satu kultivator juga merupakan kenalan Su Fang, ayah angkat Dewi Luo, leluhur Luo. Leluhur Luo menghilang di lembah darah terakhir kali. Su Fang tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di sini. Apakah ayah angkat Dewi Luo adalah seorang kultivator di bawah penguasa langit pancang atau dari sekte matahari besar tanpa batas? Su Fang bingung. Namun, dia tidak menganggap serius orang ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak menganggap serius seorang kultivator seperti leluhur Luo. Bangun! Penguasa langit melambaikan tangannya dan berkata kepada para penggarap yang berlutut di bawah. Upacara langit tertinggi ini sangat penting. Saya harus mengumpulkan Anda semua dan memberikan penjelasan rinci. Kata penguasa langit pancang perlahan. Saya menghabiskan banyak energi dan upaya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan formasi langit tertinggi. Saya rasa sebagian besar dari Anda tahu tujuannya. Yaitu, menggunakan kehidupan manusia sekecil semut untuk memperbaiki hidup saya dan mengubah nasib saya. Kata penguasa langit pancang terus terang, sehingga mengejutkan para penggarap di istana. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun, tetapi diam-diam berkomunikasi satu sama lain dengan pikiran ilahi mereka. Di mata para pembudidaya, manusia sama kecilnya dengan semut, dan nyawa mereka tidak berharga. Namun, menggunakan kehidupan manusia untuk memperbaiki nasib seorang kultivator dan mengubah nasib mereka adalah metode jahat yang bahkan dibenci oleh para kultivator jahat. Selain itu, sebagian besar penggarap di istana adalah manusia dari kota biru kuno dan suku dataran luas.
Meskipun manusia yang digunakan sebagai bahan formasi dan akan dimakan tidak memiliki banyak hubungan darah dengan mereka, mereka masih terkait erat dengan mereka. Banyak orang telah mendengar tentang menggunakan begitu banyak nyawa manusia untuk memperbaiki kehidupan penguasa langit dan mengubah nasibnya, namun mereka tidak pernah berani mempercayainya. Kini setelah penguasa langit Pancang mengatakannya sendiri, bagaimana mungkin para kultivator ini tidak terkejut? Jika bukan karena kekuatan penguasa langit Pancang yang tak terduga dan kehadiran begitu banyak ahli sekte matahari besar tanpa batas yang tiada taranya, istana ini akan jatuh ke dalam kekacauan. Penguasa langit mendengus dingin. Para kultivator harus memotong emosi dan keinginan mereka ketika mereka berkultivasi. Tak disangka hati Daomu akan terguncang karena sekelompok manusia seperti semut. Sungguh mengecewakan. Tuan penguasa langit, tindakanmu pasti akan menjadikan kota biru kuno sebagai musuh publik semua penggarap di wilayah ilahi mendalam timur. Saat paviliun surgawi mendalam timur memutuskan untuk menghukummu, tak seorang pun akan bisa lolos dari kematian. Seorang kultivator dengan sifat agak tegak berteriak keras dari kerumunan. Penguasa langit mencibir. Para penggarap alam ilahi mendalam timur menyebut kami para penggarap dari alam semesta tingkat rendah sebagai ras budak yang ditinggalkan oleh surga. Mereka bahkan tidak peduli dengan kehidupan kita, jadi mengapa mereka peduli dengan manusia seperti semut itu? Istana menjadi sunyi. Lalu dia berkata dengan naif, aku melakukan ini untuk mengorbankan manusia demi membina para elit kota biru kuno, sehingga kota biru kuno bisa bangkit melawan langit. Peliharalah kami. Banyak petani yang bingung. Aku telah menciptakan formasi surga pelayuan besar tidak hanya untuk memperbaiki nasibku dan mengubah peruntunganku, tapi aku juga membutuhkan kalian semua untuk bekerja sama untuk mengaktifkannya. Setelah formasi diaktifkan, kalian juga akan dapat untuk dapatkan kekayaan tertinggi dan ubah nasib Anda. Dengan kekayaan tertinggi, pencapaian masa depan Anda tidak akan terbatas. Kata-kata penguasa langit menyebabkan keributan lagi di istana. Ketika keadaan sudah tenang, kemarahan dan ketidakpuasan di mata mereka hilang. Sebaliknya, mereka penuh harapan. Mata banyak orang bersinar karena kegembiraan. Hanya kurang dari 1/10 petani yang ragu-ragu. Beberapa masih merasa tidak puas, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka adalah para penggarap kota biru kuno. Mereka semua egois. Begitu mereka mendapat manfaat, mengapa mereka peduli dengan kehidupan orang lain? Su Fang menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi para penggarap melalui mata yang Dingtian. Penguasa langit mengangguk dan berkata, kamu tidak hanya akan mendapatkan takdir tertinggi, tetapi ramuan dan Suan Bao juga akan berada di luar imajinasimu selama kamu mau bekerja keras. Banyak penggarap kota biru kuno sangat bersemangat. Kemudian penguasa langit melambaikan tangannya dan mengeluarkan Suan Guang. Isinya sejumlah besar ramuan, Suan Bao dan sumber daya lainnya, serta banyak prasasti. Ini adalah harta karun yang akan kuberikan padamu terlebih dahulu. Saat upacara selesai, akan ada hadiah 10 kali lebih banyak. Penguasa langit melambaikan lengan panjangnya. Suan Bao, ramuan dan prasasti terbang ke para penggarap kota biru kuno. Setiap orang mendapat Suan Bao kelas atas, 1000 ramuan kelas atas, prasasti, dan sumber daya lainnya. Bagi para penggarap Heaven Forsaken Wilderness yang kekurangan sumber daya, harta karun ini tidak berbeda dengan harta berharga. Siapa yang tidak terburu-buru mendapatkannya? Bahkan para kultivator yang memiliki keluhan pun berseri-seri dengan gembira saat ini. Di dalam prasasti, terdapat cetakan tangan tentang cara mengaktifkan formasi dan area yang menjadi tanggung jawabmu. Ingatlah dengan jelas, pergi dan temukan area tanggung jawab Anda. Anda punya waktu 10 tahun untuk memahaminya. Pancang melambaikan tangannya. Setelah itu, sosoknya bersinar dan dia memasuki kehampaan. Penggarap lain dari Sekte Great Sun Limitless juga pergi. Banyak penggarap kota biru kuno menyimpan harta karun dan prasasti dan meninggalkan aula. Mereka terbang ke arah yang berbeda sesuai dengan petunjuk prasasti. Formasi yang disebut formasi besar surga oleh penguasa langit Pancang sebenarnya adalah formasi besar takdir melahap dan takdir mengisap. Formasinya sangat luas dan terdiri dari formasi kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ada lebih dari 10.000 kultivator di kota biru kuno. Masing-masing dari mereka mengendalikan formasi kecil untuk mengendalikan manusia di suatu daerah. Manusia ini digunakan sebagai bahan untuk mengaktifkan formasi. Kehidupan manusia fana ini diubah menjadi takdir tertinggi melalui formasi dan diserap oleh penguasa langit Pancang di area inti formasi. Ini adalah tanggung jawab utama para penggarap kota biru kuno. Yang Dingtian adalah seorang jenius yang tiada taranya di kota biru kuno. Kekuatannya sungguh luar biasa. Oleh karena itu, dia bertanggung jawab atas area inti formasi, yang dekat dengan pusat kota biru kuno. Beberapa penggarap kota biru kuno yang tidak memiliki status tinggi harus berjaga di luar kota. Yang Dingtian datang ke sebelah timur kota biru kuno menurut prasasti. Area seluas 10 mil persegi telah dibersihkan. Ada altar spiritual di tengah area terbuka.
Ada banyak bekas darah di atasnya, yang meluas ke area terbuka di sekitar altar spiritual dan terjalin menjadi formasi yang rumit dan luas. Kill 11. Ribuan petani sedang duduk dalam formasi di area terbuka. Istana Tao dan tubuh mereka semua dibelenggu dan tidak bisa bergerak. Para pembudidaya ini semuanya ditangkap oleh Sekte Matahari Besar tanpa batas dari dunia misterius lainnya dan hutan belantara yang terlantar di surga. Sama seperti manusia di luar kota, mereka semua akan menjadi nutrisi bagi penguasa langit. Gao Tianlei harus seperti para kultivator ini. Setelah formasi diaktifkan, semuanya akan tersedot hingga kering dan berubah menjadi takdir penguasa langit pancang. Penguasa langit pancang sangat gila. Untuk memulihkan nasibnya dan menyelamatkan nyawanya, dia mengorbankan begitu banyak manusia dan kultivator. Su Fang melihat semuanya dengan jelas dengan bantuan mata Yang Dingtian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi karena marah. Apa? 2788. Huo Tianu. 3 orang lainnya adalah praktisi dari suku budak yang tertinggal surga yang berencana membantuku di kota pembunuh bintang kedua di Lembah Darah. Tiba-tiba, siapa sangka Huo Tianu juga akan ditangkap. Dan dia kebetulan terbelenggu dalam formasi yang dipimpin oleh Yang Dingtian. Di platform pembunuh darah kota pembunuh bintang kedua, Huo Tianu sengaja membiarkan Su Fang menang dengan risiko dikejar oleh Dong Xuan Jun dan penjaga istana, agar Su Fang memiliki kesempatan untuk beristirahat. Kemudian, ketika Su Fang dikepung oleh penjaga istana, Huo Tianu dan selusin praktisi dari suku budak yang tertinggal surga membelanya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Meski tidak memiliki kesempatan untuk bertarung, Su Fang selalu mengingat pengorbanan mereka. Sekarang Huo Tianu dibelenggu dan hampir mati. Su Fang tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Yang Dingtian merasakan keterkejutan dan kemarahan Su Fang. Dia berhenti dan mengirim pesan kepada Su Fang, "Tuan, ada apa?" Su Fang hendak merespons. Perasaan hampa berlalu, dan kemudian suara dingin terdengar di telinga Yang Dingtian, "Mengapa kamu tidak memasuki altar mantra dan menguasai sidik jarinya?" Ternyata ada seorang praktisi kuat di langit yang memantau setiap gerakan para praktisi kota biru kuno. Su Fang harus melepaskan gagasan untuk menyelamatkan Huo Tianu dan 3 lainnya, dan membiarkan Yang Dingtian memasuki altar mantra. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu waktu yang tepat untuk menyelamatkan mereka dan menghancurkan rencana pancang. Tapi Su Fang tidak percaya diri. Rencana pancang jelas tidak sesederhana kelihatannya. Kecuali kekuatan keseluruhan Great Sun Limitless Way, saya belum melihat tanda-tanda suku alien. Dan sekarang, aku belum sepenuhnya mematahkan belenggu seni tabu besar, jadi kekuatanku terbatas. Tetapi pihak lain memiliki banyak praktisi yang kuat. Su Fang berada dalam kekacauan. Tenang, semakin kritis momennya, aku harus semakin tenang. Su Fang memaksa dirinya untuk tenang. Dia pernah mengalami situasi yang lebih berbahaya dari ini sebelumnya, dan dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Namun dia akhirnya menyelesaikan krisis tersebut dengan hati Tao yang tangguh. Hari-hari berlalu. Sementara Yang Dingtian terus-menerus bermeditasi dan mempraktikkan gerakan tangan yang digunakan untuk mengaktifkan formasi, Su Fang di Istana Tao tidak dapat menemukan cara yang baik untuk menghadapi situasi saat ini. Bagi para kultivator, 10 tahun tidak lebih dari sekejap mata. Pada hari ini, upacara Akbar Tongtian dimulai sekarang. Mengikuti suara bermartabat dan khusyuk dari Tuan Kota Biru Kuno, apa yang disebut upacara Agung Surga di Kota Biru Kuno akhirnya dimulai. Segera setelah itu, Suan Guang Emas perlahan muncul dari pusat Kota Biru Kuno, dengan cepat mengembun menjadi pagoda emas setinggi beberapa ratus meter. Cahaya keemasan berkilauan, dan aura bermartabat dan bermartabat menyelimuti seluruh area. Kemudian, sosok emas buram muncul di puncak menara. Dia memancarkan keagungan tertinggi dan aura yang mendominasi, seolah-olah dia adalah perwujudan Dao Surgawi. Itu adalah Pancang, Dewa Surgawi. Yang Mulia Pancang melepaskan aura suci dan damai yang dipenuhi vitalitas. Itu menyelimuti Kota Biru Kuno dan manusia di sekitarnya. Aura kedamaian menembus ke dalam tubuh manusia, membuat banyak manusia merasakan vitalitas dalam tubuh mereka, seolah-olah mereka memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Bahkan para kultivator itu, setelah menyerap aura kedamaian, merasa bersemangat. Banyak manusia yang merasa kagum dan gembira. Mereka mau tidak mau membuka segalanya termasuk jiwa mereka. Mereka berlutut di tanah dan bersujud dengan penuh hormat kepada Pancang. Aktifkan formasi. Pikiran ilahi yang mulia Pancang terdengar di benak banyak kultivator. Hampir semua kultivator di Kota Biru Kuno membuat isyarat tangan untuk mengaktifkan formasi yang mereka kendalikan. Sementara Yang Dingtian ragu-ragu, tiba-tiba kemauan yang luar biasa menindasnya. Yang Dingtian, mengapa Anda tidak mengaktifkan formasi? Itu adalah tokoh dikdaya dari Sekte Great Sun Limitless, tokoh dikdaya tiada taraf yang telah melampaui Guru Tao. Dia memantau setiap kultivator yang bertanggung jawab atas formasi. Ledakan, ledakan.
Ledakan. Banyak formasi kecil yang diaktifkan. Xuan Guang melonjak ke langit, melepaskan kekuatan formasi yang luar biasa. Mereka saling terkait satu sama lain dan menyatu menjadi formasi yang luas. Cahaya menerobos langit dan bersinar dalam kehampaan yang kacau. Kekuatan formasi menyelimuti kota biru kuno dan sekitarnya. Para pembudidaya yang terbelenggu dan manusia yang tak terhitung jumlahnya segera diselimuti oleh kekuatan formasi. Aura vital mereka mulai mengalir tak terkendali ke dalam formasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah itu akan memberi kita keberuntungan, membantu kita memurnikan sumsum, dan memberi kita bakat untuk berkultivasi? Banyak manusia yang terkejut dan terpana. Mereka mengira bisa mendapatkan keberuntungan tertinggi, jadi mereka datang ke kota biru kuno dari seluruh dataran luas. Tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak mendapatkan rejeki apapun, melainkan nyawa mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak panik dan putus asa? Namun, mereka telah terbelenggu oleh kekuatan formasi. Mereka seperti daging di talenan, menunggu untuk disembelih. Formasi tersebut melahap nyawa dengan kecepatan yang sangat lambat. Namun, ada begitu banyak manusia dan kultivator. Bahkan jika masing-masing dari mereka kehilangan sedikit aura vitalnya, jumlahnya masih sangat besar. Setelah formasi susunan kecil menelan kehidupan manusia dan kultivator, setelah formasi susunan berubah dan beredar, mereka semua berkumpul di pagoda besar di pusat kota biru kuno. Mereka berubah menjadi aura ungu misterius, menyebabkan pagoda emas diselimuti lapisan cahaya ungu misterius. Guru surgawi Pancang berdiri di puncak menara besar. Aliran ki ungu meresap ke dalam tubuhnya, membuatnya tampak lebih misterius. Jika Anda tidak mengambil tindakan sekarang, saya khawatir ini akan terlambat. Su Fang berada di istana Tao Yang Dingtian. Melihat apa yang terjadi di luar, dia merasa cemas dan siap mengambil tindakan kapan saja. Ketika formasi pemakan kehidupan diaktifkan, lebih dari 20 sosok berdiri di udara ribuan mil jauhnya dari kota biru kuno. Mereka memandangi kota biru kuno dari jauh. Dipimpin oleh Gu Tianqi dan Dong Xuanjun, mereka adalah jenius tiada taraf dari Tiange, 3 sekte misterius tertinggi, sekte pedang Luo Xiao, dan kekuatan super lainnya. Ling Xingchen mencibir dan berkata dengan nada menghina, kota biru kuno tidak kuat dan Pancang bukanlah master sejati yang tiada taranya. Tapi dia punya nyali. Dia berani menggunakan seni mengisi ulang kehidupan dan mengubah takdir. Tindakan seperti itu seperti mencari kematian. Dong Xuanzeng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pernah ke alam semesta yang dibentuk oleh Dharma kehendak surga Pancang. Kemampuan orang ini luar biasa dan dia cukup licik. Sayangnya dia dirasuki oleh dewa jahat. Dia akan mati cepat atau lambat. Itu sebabnya dia melakukan hal gila seperti itu. Namun, orang ini tidak bisa dianggap remeh. Sebaiknya kita berhati-hati. Ling Xingchen mendengus dan berkata, bagaimanapun, dia adalah eksistensi tingkat rendah dari alam semesta tingkat rendah. Dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di domain ilahi Suan Timur dengan berkolusi dengan sekte besar tanpa batas. Jika kita mengambil tindakan, kita pasti bisa menekannya dengan mudah. Saat itu, kita akan terkenal di Dongsuan. Semua orang memandang Gu Tianqi. Para pembudidaya muda ini semuanya jenius yang tiada taranya. Tidak ada seorang pun yang mau tunduk kepada orang lain. Namun, ada pengecualian, Gu Tianqi. Gu Tianqi bukan hanya murid teratas dari 3 sekte misterius tertinggi, kemampuannya adalah yang terkuat di antara para jenius ini. Dia juga licik dan mengurus segalanya. Oleh karena itu, dia dianggap sebagai pemimpin para jenius tersebut. Gu Tianqi mengangkat alisnya sedikit, kebingungan terlihat di matanya. Pancang berkolusi dengan sekte besar tanpa batas, dan sekte besar tanpa batas adalah kekuatan yang diam-diam dikembangkan oleh dewa jahat di Dongsuan. Ini berarti Pancang berkolusi dengan ras lain. Segalanya tidak sesederhana kelihatannya. Mengapa kita tidak menunggu dan melihat? Para jenius lainnya tidak membantah Gu Tianqi, tetapi Dong Xuanjun berbicara dengan dominan, kami mewakili pavilion Dongsuan, 3 sekte misterius tertinggi, sekte pedang Luo Xiao, dan kekuatan terkuat lainnya di Dongsuan. Bukankah akan menjadi lelucon jika kita harus takut pada seorang kultivator puncak Daolord? Kemudian, Dong Xuanjun maju selangkah dan langsung menuju kota biru kuno. Kill 11. Dia telah dikalahkan habis-habisan oleh Su Fang di lembah darah, dan menjadi berpikiran sangat sempit. Mau tak mau dia merasa rendah diri saat bersama Gu Tianqi. Selain itu, semua orang memperlakukan Gu Tianqi sebagai pemimpin mereka, yang telah merangsangnya dan membuatnya iri pada Gu Tianqi. Sekarang dia telah mengambil inisiatif untuk menyerang, dia sangat ingin memamerkan dan menebus reputasinya yang telah dirusak parah oleh Su Fang. Setelah Dong Xuanjun pergi, Dong Xuanzeng dan murid-murid lain dari pavilion surgawi mendalam timur mengikutinya dan menyerbu menuju kota biru kuno. Kakak senior Gu Tianqi, apa yang harus kita lakukan? Ling Xingchen memandang Gu Tianqi, sepertinya dia tidak sabar untuk bergerak. Ayo pergi bersama, ingatlah untuk berhati-hati, semuanya tidak sesederhana itu. Gu Tianqi berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk.
Oleh karena itu, lebih dari 20 jenius tak tertandingi dari berbagai kekuatan super di domain ilahi mendalam timur menyerang kota biru kuno. Dong Xuanjun memimpin, melesat melintasi langit seperti bintang jatuh. Sejak formasi penyedot kehidupan diaktifkan, penghalang di luar kota biru kuno telah lenyap. Dong Xuanjun datang dari atas formasi dan hanya berjarak 1000 kaki dari menara raksasa dalam sekejap mata. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memandang penguasa surgawi Pancang. Dia berteriak dengan nada mendominasi, "Pancang, kamu berkolusi dengan Great Sun Limitless Path dan menggunakan seni jahat untuk memulihkan kehidupan dan mengubah nasib manusia. Sebagai murid Paviliun Surga dan murid Daosu, bagaimana saya bisa membiarkan Anda menjadi begitu sombong?" Swosh swosh swosh. Suara Dong Xuanjun masih bergema ketika para jenius lainnya juga datang. Dong Xuanjun ada di sini. Su Fang tertegun, lalu menghela napas lega. Dengan tindakan para jenius dari wilayah ilahi mendalam timur ini, peluang untuk menghancurkan skema penguasa surgawi Pancang dan menyelamatkan Huo Tianu serta manusia lainnya akan jauh lebih besar. Paviliun surga ada di sini, kita akhirnya selamat. Paviliun surga sungguh perkasa, Tuan Muda Dong Xuanjun sungguh perkasa. Para penggarap yang dibelenggu di bawah sangat bersemangat, seolah-olah mereka telah menunggu kedatangan penyelamat mereka. Meskipun manusia tidak mengetahui Paviliun Surgawi mendalam timur atau nama besar Dong Xuanjun, mereka memahami bahwa penyelamat mereka telah datang dan bersorak dengan keras. Mendengar sorakan dan pujian penonton, Dong Xuanjun merasakan kegembiraan yang telah lama hilang. Sejak dia dikalahkan oleh Su Fang di lembah darah, dia tidak merasa begitu baik dalam waktu yang lama. Sekelompok junior berani menjadi sombong di kota biru kunoku. Kamu tidak punya hak. 2789. Dong Xuanjun mengangkat alisnya dan matanya sedingin pedang. Kamu hanyalah seorang budak dari ras pengabdian surga dari alam semesta tingkat rendah. Di alam semestamu, kamu adalah kemuliaan ilahi tertinggi. Di wilayah ilahi Suan Timur, kamu bukanlah siapa-siapa. Banyak sekali kultivator sepertimu mati di tanganku. Beraninya kamu menjadi sombong di hadapanku. Yang mulia Pancang tidak bergerak dan mencibir dengan nada menghina. Sombong sekali. Anda dikalahkan oleh Su Fang di tahap pembantaian darah di kota pembunuh kedua. Su Fang hanyalah penerusku. Bahkan Su Fang pun bisa menginjak kepalamu. Anda, yang disebut jenius dengan reputasi yang tidak pantas, juga memiliki khayalan untuk membunuh saya. Su Fang. Su Fang adalah mimpi buruk terbesar dalam hidup Dong Xuanjun. Kata-kata yang mulia Pancang langsung menyentuh titik sakit Dong Xuanjun. Bagaikan menaburkan garam pada bekas luka berdarah yang belum juga sembuh. Su Fang. Dong Xuanjun mengertakkan gigi. Kemudian, mata dinginnya bersinar karena kenikmatan. Su Fang dipenjarakan oleh Tuan Muda Gu Tianqi dengan seni terlarang besar. Saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Bahkan jika dia masih hidup, dia seperti orang cacat. Dan kamu, termasuk kamu, semua orang di alam semesta Pancang akan mati. Su Fang. Dong Xuanzeng bergumam pada dirinya sendiri. Dia mendengar tentang perbuatan Su Fang ketika dia datang ke daerah sunyi yang tertinggal surga dari Paviliun Surga. Su Fang sekarang terkenal di wilayah terpencil yang tertinggal di surga. Bahkan kekuatan nomor 1, Sekte Daoles, disegel oleh Su Fang karena mereka menyinggung Su Fang. Pada akhirnya, mereka harus membunuh anggota senior sekte tersebut untuk meredakan kemarahan Su Fang. Selain itu, kekalahan Dong Xuanjun di tangan Su Fang mengejutkan seluruh lingkaran jenius di wilayah ilahi Suan Timur. Mustahil bagi Dong Xuanzeng untuk tidak mengetahui reputasi Su Fang. Saat itu, dia kembali dari alam semesta Pancang. Kemudian, di Paviliun Surga, ia menonjol di antara banyak jenius di Paviliun Surga Suan Timur dengan bakatnya dan menjadi bintang baru di Paviliun Surga. Dong Xuanzeng berencana untuk kembali ke alam semesta Pancang untuk membalas dendam karena telah menjadi suami yang istrinya tidak setia. Siapa sangka? Su Fang sebenarnya telah datang ke domain ilahi mendalam timur. Terlebih lagi, dia telah bangkit dengan cara yang menantang surga sehingga bahkan Dong Xuanzeng, seorang bintang baru di Paviliun Surga mendalam timur, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Dong Xuanzeng harus mengakui bahwa Su Fang adalah seseorang yang harus dia hormati. Bisa dibayangkan bagaimana perasaannya. Saat ini, ketika Pancang menyebut Su Fang, tidak hanya menambah garam pada luka Dong Xuanjun, tetapi juga membuat Dong Xuanzeng merasa seolah-olah luka lamanya telah terkoyak. Jantungnya bergetar dan jantung daunnya mulai tidak stabil. Cepat atau lambat, aku akan membuat Su Fang berlutut di hadapanku. Hari ini, aku akan menekanmu terlebih dahulu. Dong Xuanjun mengaktifkan avatar Blood Fin miliknya, dan pelindung darah dengan cepat muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi dewa pembunuh. Penguasa surgawi Pancang tersenyum dingin. Kau tidak memenuhi syarat untuk menindasku. Penguasa jalan tanpa batas matahari agung, silakan bergerak. Wah gelombang. Beberapa sosok keluar dari kehampaan.
Yang paling depan adalah 7 ahli tak tertandingi dari Great Sun Endless Sect yang telah melampaui level Daolord. Ada lebih dari 300 kultivator di belakang mereka, dan semuanya adalah Daolord. Para penggarap Great Sun Limitless Dao ini tidak lagi mengenakan jubah Daois polos seperti sebelumnya, juga tidak berpakaian seperti para penggarap Great Sun Limitless Dao. Sebaliknya, mereka mengenakan jubah berwarna merah darah dengan jubah berwarna merah darah. Anggota Great Sun Limitless Path yang tersisa semuanya telah datang ke wilayah terpencil yang tertinggal di surga. Dong Xuanjun dan para jenius lainnya terkejut. Gu Tianqi, sebaliknya, terlihat santai. Mengapa? Musuh yang tidak mengetahui kebenaran adalah yang paling menakutkan. Gu Tianqi khawatir penguasa surgawi Pancang akan mempunyai tipuan lain. Sekarang setelah begitu banyak kultivator Great Sun Limitless Path muncul, itu berarti penguasa surgawi Pancang telah menggunakan semua kartu asnya. Tentu saja, tidak ada yang perlu ditakutkan. Meskipun Great Sun Limitless Path memiliki banyak ahli, Gu Tianqi yakin bahwa dia dapat menstabilkan situasi. Penguasa surgawi Pancang mencibir, ada begitu banyak ahli dari Great Sun Limitless Path di sini, dan bahkan ada yang telah melampaui level Daolord. Dong Xuanjun, berapa lama kamu bisa menjadi sombong? Pancang, jangan lupa bahwa ini adalah daerah sunyi yang tertinggal di surga. Daerah ini masih milik alam Dewa Jiuxuan dan dilindungi oleh hukum Jiuxuan. Sebagian besar jenius lainnya dan saya terdaftar di peringkat Tianxuan dan dilindungi oleh hukum Jiuxuan. Beraninya para ahli yang telah melampaui level Daolord menyerang kita. Apa gunanya para penggarap Great Sun Limitless Path lainnya, tidak peduli berapa banyak dari mereka. Dong Xuanjun segera bereaksi dan mencemooh para penggarap Great Sun Limitless Path. Kill 11. Ling Xingchen dan para jenius lainnya juga menghela nafas lega. Dilindungi oleh hukum Jiuxuan, begitu para ahli yang telah melampaui level Daolord menyerang para jenius peringkat Tianxuan, hukum tersebut akan diaktifkan dan mereka akan dibunuh tanpa ampun. Selain Dong Xuanzeng dan beberapa orang lainnya, para jenius Dong Xuan ini semuanya terdaftar di peringkat Tianxuan. Karena dilindungi oleh hukum Jiuxuan, mereka secara alami tidak takut pada para ahli yang telah melampaui level Daolord. Seperti yang Dong Xuanjun katakan, Daolord yang tersisa tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka hanya dengan jumlah. Pemimpin Great Sun Limitless Path adalah seorang lelaki tua dengan mata merah yang menakutkan. Dia tertawa kecil dan berkata, hukum Jiuxuan juga tidak bisa menyelamatkanmu. Dia lalu melambaikan tangannya. 300 kultivator Great Sun Limitless Path di belakangnya dengan cepat menyebar ke segala arah. Total ada 365 Daolord, berdiri di arah berbeda. Kelihatannya berantakan dan tidak teratur, namun kenyataannya mengandung pola yang aneh dan misterius. Ketika Su Fang melihat pemandangan ini, dia sedikit merasa tidak nyaman di hatinya. Dia adalah seorang master formasi, dan kemahirannya dalam formasi tidak rendah. Secara alami, dia bisa melihat betapa mengejutkannya formasi yang akan dieksekusi oleh para Daolord dari jalan matahari besar tanpa batas itu. Para Daolord duduk bersila di udara dan cahaya merah menyala hampir bersamaan. Di sekitar setiap penggarap Great Sun Limitless Path, 9 Blood Suns berwarna merah tua dengan cepat mengembun. 9 makam terlihat samar-samar di bawah sinar matahari merah, melepaskan aura kematian dan kekejaman yang mengejutkan, membentuk alam semesta yang mandiri. 365 pembudidaya, atau 365 alam semesta makam berdarah, mengatur diri mereka di udara dan membentuk formasi besar. Formasi ini beresonansi dengan altar dan formasi di tanah. Kekuatan ilahi dari formasi tersebut terhubung satu sama lain, membentuk formasi yang lebih menakjubkan. Kekuatan formasi menyelimuti kota biru kuno dan sekitarnya puluhan ribu mil, mengubah langit dan bumi dan menjungkir-balikkan alam semesta. Semua orang terjebak dalam formasi, merasa seolah-olah berada di dalam kuburan. Aura kematian dan kekejaman menggantikan semua hukum, ingin menyeret semua kehidupan ke dalam kematian. Entah itu manusia fana, para penggarap yang terbelenggu, para penggarap kota biru kuno, dan para jenius, semua orang ketakutan, merasa seolah-olah akhir dunia telah tiba. Bahkan mata Dewa Langit Pancang menunjukkan keterkejutan dan kebingungan. Jelas sekali, formasi yang diciptakan oleh para penggarap Great Sun Limitless Path berada di luar imajinasinya. Ini adalah metode turunnya Dewa Jahat, dan ini 100 kali lebih mengejutkan daripada Dewa Jahat yang melahap alam semesta Pancang. Su Fang terkejut saat melihat pemandangan ini di Istana Dao Yang Dingtian. Daozu dari Sisuan tiba-tiba berkata, formasi kekacauan surgawi. Skema ras alien kali ini tidak kecil. Su Fang, keluarkan jimat teleportasi yang kuberikan padamu, dan bersiaplah untuk melarikan diri kapan saja. Tuan, Anda ingin saya melarikan diri secara langsung. Su Fang kaget. Tampaknya kekuatan formasi ini jauh melampaui perkiraannya. Formasi kekacauan surgawi ini bukan untuk menghadapi para jenius dari alam ilahi Suan Timur,
Tetapi untuk membuka gerbang mendalam dari hutan belantara yang terbengkalai surga ke kedalaman kekacauan, memungkinkan para ahli ras alien untuk melintasi batas dan memasuki dunia surga meninggalkan hutan belantara secara langsung. Tampaknya tujuan ras alien kali ini adalah untuk menyerang alam ilahi Suan Timur. Bagaimana mungkin hukum surgawi Jiuxuan tidak merasakan invasi ras alien? Selama hukum surgawi Jiuxuan merasakannya, para ahli akan datang dan menghentikan semua ini terjadi. Su Fang bingung. Hukum surgawi Jiuxuan dapat melindungi para jenius, dan tentu saja, mereka dapat merasakan invasi para ahli ras alien ke dalam alam ilahi Jiuxuan. Untuk memasuki alam ilahi Jiuxuan, rotan Raja Darah Penusuk Surga harus menanam benihnya di dunia misterius untuk menyerap aura dunia dan menghindari deteksi hukum surgawi. Menurut Anda, mengapa jalur agung matahari tanpa batas mempersiapkan begitu banyak manusia? Itu menggunakan aura umat manusia untuk menipu deteksi hukum surgawi Jiuxuan melalui formasi. Begitu. Guru surgawi menciptakan formasi pemakan kehidupan dan penghisap keberuntungan ini untuk meningkatkan kehidupan dan keberuntungannya. Bukankah rencananya hancur? Tentu saja, Pancang juga ditipu oleh Great Sun Limitless Path. Ini bukan formasi pemakan kehidupan dan penghisap keberuntungan, tapi bagian dari formasi kekacauan surgawi. Pantas saja aku merasa ada yang tidak beres tadi. Tuan surgawi Pancang itu licik. Saya tidak menyangka dia akan ditipu, tetapi dia sendirilah yang harus disalahkan. Kamu sebaiknya memikirkan cara untuk melarikan diri. Setelah formasi besar kekacauan surgawi diaktifkan sepenuhnya, kamu dan semua makhluk hidup lainnya akan sepenuhnya dilahap oleh formasi tersebut sebelum para ahli ras asing itu dapat menyeberang. Tuan, karena ras alien sedang menyerang, mengapa Anda tidak menghentikannya? Saya guru surgawi Si Xuan. Bagaimana saya bisa ikut campur dalam urusan Dong Xuan? Lagi pula, aku hanyalah sebuah pikiran yang bersemayam di tubuhmu saat ini. Jika ras alien benar-benar menyerang Dong Xuan, pasti ada eksistensi puncak di antara mereka yang bahkan harus saya waspadai. Bahkan jika aku ingin menghentikannya, aku tidak berdaya. Kata-kata Daozu Sisuan membuat hati Su Fang tenggelam ke dalam jurang es. Su Fang memandang ke langit dengan bantuan mata yang dingtian. Saya berharap Gu Tianqi dan yang lainnya dapat menghentikan para ahli Great Sun Limitless Path sebelum formasi diaktifkan sepenuhnya dan gerbang misteri dibuka. Harapan itu indah, tapi sulit diwujudkan. Ledakan, ledakan. Formasi kekacauan surgawi diaktifkan. Tidak hanya para penggarap dan manusia yang dibelenggu kehilangan aura kehidupan mereka lebih cepat, tetapi juga altar di tanah diselimuti aura menakutkan dari formasi. Para penggarap kota biru kuno dibelenggu di altar, tidak bisa bergerak. Mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan pikiran mereka. Kemudian, seperti para penggarap dan manusia lainnya, aura kehidupan mereka terkuras dengan cepat, diserap oleh altar di bawah mereka, dan berkumpul menuju menara raksasa. 2790. Tidak hanya manusia biasa dan para penggarap yang tertangkap terkena dampaknya, bahkan para penggarap kota biru kuno yang memimpin formasi dan Lord Pancang di puncak menara merah juga terbelenggu oleh kekuatan formasi. Badan surgawi amanat surgawi milik penguasa surgawi Pancang adalah tubuh surgawi tertinggi yang dikembangkan menggunakan teknik penyusutan kehidupan dan dunia misterius tumpahan langit sebagai fondasinya. Ia ada dalam nasib tubuh surgawi mandat surgawi yang sangat halus. Awalnya, hampir tidak ada batasan atau mantra yang bisa membelenggunya. Namun, dia saat ini menggunakan formasi devouring takdir untuk melahap kehidupan banyak kultivator dan manusia, mengubahnya menjadi kekayaannya sendiri. Avatarnya telah menyatu dengan menara merah tua dan formasi di bawahnya. Seolah-olah dia terhubung dengan menara merah tua karena takdir, dan tidak bisa melepaskan diri darinya. Jelas sekali bahwa para ahli sekte matahari tanpa batas telah memasukkannya ke dalam perhitungan mereka sejak awal. Vitalitas tanpa batas mengalir melalui menara merah tanpa henti ke dalam avatar takdir Lord Pancang. Kemudian dikirim ke cakrawala oleh kekuatan formasi. Cahaya merah membumbung ke langit, menutupi matahari. Tidak hanya hal itu meresap ke dalam asal mula dunia mistis, namun juga meresap ke dalam hukum halus Jiuxuan, sehingga mengaburkan hukum Jiuxuan yang ada di mana-mana. Mari kita lihat apakah hukum Jiuxuan masih bisa melindungi kalian semua. Tetua bermata merah dari sekte matahari tanpa batas mencibir pada Dong Xuan Jun dan para jenius lainnya. Kemudian, dia berbicara kepada 6 ahli matahari tanpa batas di sampingnya dengan suara dingin yang penuh dengan niat membunuh. Tekan para jenius Dong Xuan ini, tapi jangan bunuh mereka untuk saat ini. Simpanlah mereka untuk dinikmati tuannya ketika dia tiba. Iya. Ke-6 ahli tersebut semuanya adalah ahli tak tertandingi yang telah melampaui level Daolord, sebanding dengan penguasa dunia mistis. Mereka menanggapi sesepuh bermata merah itu secara serempak sebelum menyerang para jenius dari paviliun mendalam timur. Para jenius ini memang jenius yang telah dibina dengan cermat oleh kekuatan utama Dong Xuan. Masing-masing dari mereka melepaskan kemampuan mereka yang kuat dan bentrok dengan 6 ahli yang telah melampaui level Daolord. Pertempuran yang menghancurkan bumi terjadi di dalam formasi besar. Ledakan.
Sebuah batu nisan hitam terbentuk dari untaian pemikiran yang terkondensasi di atas kepala Dong Xuan Jun dalam sekejap, dan kemudian runtuh. Di batu nisan, tulisan, makam Dong Xuan Jun, berubah dari buram menjadi nyata. Kekuatan ilahi yang dapat menyebabkan semua kehidupan mati dengan cepat membelenggu Dong Xuan Jun dan mengubahnya menjadi dunia batu nisan, mencoba menekannya. Ahli tak tertandingi yang budidayanya telah melampaui Daolord ini menunjukkan kemampuan ilahi yang hampir identik dengan keturunan dewa jahat yang telah melahap alam semesta pancang. Namun, dibandingkan dengan dewa jahat yang melahap alam semesta pancang, kekuatan ahli ini 100 kali lebih kuat. Dia bisa menciptakan dunia dengan pikiran, mengubur segalanya, dan membuat semua makhluk hidup kembali ke kehampaan. Hukum surgawi Jiuxuan belum tersentuh. Dong Xuan Jun terkejut saat mengetahui bahwa serangan dari ahli yang telah melampaui level Daolord tidak memicu hukum surgawi Jiuxuan. Penemuan ini sangat mengejutkan Dong Xuan Jun. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah membunuh Daolord Puncak. Namun, Puncak Daolord masih berada dalam ranah Daolord, dan mereka tidak bisa dianggap sebagai eksistensi tertinggi di seluruh domain ilahi mendalam timur. Namun, ahli yang telah melampaui level Daolord adalah dua hal yang sangat berbeda. Dong Xuan Jun hampir tidak memenuhi syarat untuk melawan ahli seperti itu. Aku tidak pernah menyangka akan jatuh ke dalam perangkap jalur matahari besar tanpa batas. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhku. Dong Xuan Jun mengertakkan gigi saat dia mengeluarkan jimat dan menyatukan seutas pemikiran ke dalamnya. Ledakan. Aura mengejutkan muncul dari dalam jimat itu, dan dengan cepat mengembun menjadi sebuah sosok. Itu adalah sosok seorang lelaki tua. Dia tampak sangat buram, tapi matanya luar biasa cerah. Yang satu berwarna hitam sedangkan yang lainnya putih, dan tampak aneh. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan aura kuno Grandao. Harta karun jimat. Harta jimat adalah jimat yang dipadatkan oleh para ahli tak tertandingi dari kemauan, kekuatan sihir, dan aura dao mereka tanpa ragu-ragu dengan mengorbankan esensi mereka sendiri. Mereka memberikannya kepada juniornya untuk melindungi hidup mereka di saat bahaya. Dong Xuan Jun adalah seorang jenius tak tertandingi yang berada di peringkat 20 besar pavilion surgawi mendalam timur, jadi tidak aneh baginya untuk memiliki harta jimat yang diciptakan oleh seorang ahli. Dua Xuan Guang, satu hitam dan satu putih, keluar dari mata lelaki tua yang telah melepaskan harta jimat itu. Mereka terjalin dan berputar bersama, berubah menjadi sungai kacau yang tersapu. Sungai yang kacau itu mengandung kekuatan ilahi yang kacau di yin dan yang. Dimanapun ia tersapu, dunia makam darah yang diciptakan oleh ahli jalur matahari besar tanpa batas langsung hancur lapis demi lapis dan berubah menjadi ketiadaan. Sungai yang kacau itu menghancurkan dunia makam darah, dan kekuatan yang tersisa tidak berkurang saat menyapu ahli jalur matahari besar tanpa batas dan ahli terdekat lainnya yang telah melampaui level Daolord. Keduanya terjebak di sungai yang kacau, dan mereka tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuh mereka untuk berjuang di dalam sungai. Dong Xuan Jun menyeka keringatnya dan menunjukkan ekspresi puas diri. Mampu menjebak dua ahli tak tertandingi yang telah melampaui level Daolord sudah cukup membuatnya merasa bangga. Para jenius lain yang masuk dalam peringkat mendalam surgawi menemukan bahwa kehilangan perlindungan hukum Jiuxuan sama dengan kehilangan kepercayaan terbesar mereka. Dao Hers mereka dilemparkan ke dalam kekacauan, dan mereka kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Penguasa pembuangan tanpa batas. Gu Tianqi tidak punya pilihan selain menggunakan kartu asnya. Dia mengaktifkan Xuan Bao yang tampak seperti penggaris dan melepaskan kekuatan ruang untuk menyelimuti salah satu ahli jalur matahari besar tanpa batas. Kemudian, dia dengan paksa merobek belenggu formasi Great Celestial Chaos, dan pada saat yang sama, dia merobek ruang dan memindahkan ahli itu ke dalam ruang waktu yang kacau. Murid nomor 1 dari 3 sekte mendalam tertinggi tidak hanya memiliki kekuatan yang menakjubkan, tetapi juga memiliki Xuan Bao spasial yang luar biasa sehingga dapat secara langsung mengusir ahli tak tertandingi yang telah melampaui tingkat Daolord ke dalam ruang waktu yang kacau. Membuang. Tatapan Gu Tianqi tertuju pada salah satu ahli jalur matahari besar tanpa batas, dan dia mengaktifkan Xuan Bao untuk kedua kalinya. Pakar lain yang telah melampaui level Daolord diusir. Seperti yang diharapkan dari murid nomor 1 dari 3 sekte mendalam tertinggi. Kamu benar-benar dapat mengaktifkan penguasa pengusiran tanpa batas, Raja kelas Xuan Bao yang tiada taraf. Tekan dia. Pria tua bermata merah itu berteriak dengan dingin pada dua pakar jalur matahari besar tanpa batas. Kill 11. Suara mendesing. Suara mendesing. Salah satu ahli melepaskan pikirannya, yang langsung berubah menjadi dunia yang menyelimuti Gu Tianqi. Pikiran ahli lainnya berubah menjadi matahari dewa berwarna merah darah yang menyerang Gu Tianqi. Penguasa pembuangan tanpa batas. Usir. Gu Tianqi mengaktifkan penguasa pengusiran tanpa batas sekali lagi, dan jenderal ilahi yang menyerang ke arahnya tersapu ke dalam ruang waktu yang kacau, dan dunia yang membelenggunya juga dihancurkan oleh kekuatan Xuan Bao.
Gu Tianqi jelas tidak mampu menahan aktivasi terus-menerus dari Xuan Bao tertinggi, dan auranya menjadi lemah. Terlebih lagi, Gu Tianqi sepertinya kesulitan mengaktifkan Xuan Bao lagi, dan kekuatan Xuan Bao tidak sekuat sebelumnya. Salah satu pakar jalur matahari besar tanpa batas menggunakan serangan pikiran untuk melawan kekuatan penguasa pembuangan tanpa batas. Ahli tak tertandingi lainnya dari jalan matahari besar tanpa batas dihadang oleh seorang jenius dari Sekte Pedang Luo Xiao yang mengaktifkan pedang patah dan melepaskan aura mengejutkan yang dapat membelah langit dan bumi. Kemudian, jenius itu menggunakan formasi pedang tertinggi dari Sekte Pedang Luo Xiao, sementara Ling Xingchen dan jenius lainnya menggunakan Xuan Bao dan rune untuk menjerat jenius itu. Untuk sesaat, terjadi kebuntuan di udara. Tetua paling kuat dari jalan matahari besar tanpa batas, yang memiliki mata merah, tidak memperhatikan konfrontasi tersebut. Sebaliknya, dia menangkupkan tangannya di belakang punggung dan melihat ke langit yang dalam dari ruang formasi. Saat formasi besar berjalan perlahan, kekuatan ilahi dari formasi tersebut terkondensasi menjadi pusaran besar yang panjangnya ribuan kaki. Saat berputar perlahan, aura jahat dan dingin terus-menerus keluar dari pusaran. Gerbang Xuan yang terhubung langsung ke ruang waktu alien di kedalaman kekacauan akan segera terbentuk. Jika kamu tidak mengambil tindakan sekarang, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya nanti. Di dalam istana Taoisme Yang Dingtian, Su Fang mengambil tindakan tegas. Mendesis. Tanaman merambat raja darah yang menusuk langit tumbuh dari tubuh Su Fang dan menyebar dengan cepat, lalu menembus tubuh Yang Dingtian. Untaian darah menembus kekuatan ilahi formasi di sekitar Yang Dingtian dan melahap kekuatan formasi dengan suara mendesis. Lalu, ada ruang hampa di sekitar Yang Dingtian. Su Fang mengambil kesempatan untuk keluar dari istana Taoisme Yang Dingtian dan menyedot Yang Dingtian ke dalam tubuhnya. Huo Tianu, aku datang untuk menyelamatkanmu. Su Fang mentransmisikan roh primordialnya kepada Huo Tianu, yang terbelenggu di bawah altar. Kemudian, tanaman merambat raja darah yang menusuk langit keluar dari tubuh Su Fang dan menembus kekuatan ilahi dari formasi tersebut. Kemampuan tanaman merambat raja darah yang menusuk langit untuk menembus segala macam pengekangan dan batasan dimanfaatkan sepenuhnya oleh Su Fang saat ini. Kemudian, banyak tanaman merambat kecil terpisah dari tanaman merambat dan menjerat Huo Tianu dan para pembudidaya lain di sekitarnya seperti ular panjang. Su Fang, kenapa kamu ada di sini? Ini benar-benar Su Fang. Sekarang, kita telah diselamatkan. Huo Tianu dan 3 kultivator lainnya terkejut setelah mengenali Su Fang. Kemudian, mereka sangat gembira. Tanaman merambat menggulung dan menyedot para penggarap ke dalam ruang dalam tubuh Su Fang. Seluruh proses selesai dalam sepersekian detik. Su Fang baru saja menyelamatkan Huo Tianu dan yang lainnya ketika kekuatan mengerikan formasi kekacauan surgawi menekan altar dari segala arah. Su Fang langsung dibelenggu, dan di bawah pengaruh kekuatan formasi besar, dia memuntahkan seteguk darah. Mendesis. Kekuatan ilahi dari formasi tersebut tidak hanya membelenggu tubuh Su Fang, tetapi juga menembus ke dalam tubuh Su Fang dan melahapnya dengan gila-gilaan. Inilah kesempatan untuk benar-benar membuka segel seni tabu agung. Su Fang tidak terkejut tapi senang. Mengapa demikian? Di sumur darah ilahi, Su Fang telah memecahkan segel seni tabu agung dengan bantuan tubuh induk tanaman merambat darah Raja Penusuk Langit. Sekarang, kenapa dia tidak bisa menggunakan formasi kekacauan surgawi untuk membuka segel seni tabu besar? Oleh karena itu, Su Fang tidak menolak kekuatan ilahi dari formasi tersebut. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk menyambut kekuatan ilahi dari formasi tersebut dan mengarahkannya ke Istana Dao dan segel hati Dao. Ledakan, ledakan, ledakan. Segel seni tabu besar dipicu dan diletuskan dengan kekuatan serangan balik yang melawan kekuatan suci formasi. Kekuatan ilahi dari formasi di altar tidak dapat melahap Su Fang dengan segera. Kekuatan melahap yang lebih mengerikan melonjak dari bagian lain formasi. Formasi besar Celestial Chaos seperti mesin yang rumit. Altar spiritual tempat Su Fang berada di dekat pusat formasi. Pada saat ini, itu tidak beroperasi dengan lancar, menyebabkan seluruh formasi besar kekacauan surgawi menjadi lamban. Pintu mistik penyeberangan dunia yang membentuk riak muncul. Tetua Great Sun Limitless Path yang bermata darah segera merasakan kelainan itu dan mengarahkan pandangannya ke altar Su Fang. Itu dia, Su Fang.